kita mulai ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim bagi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan rukun iman kita yang pertama, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah saya titik beratkan bahwasannya beriman kepada Allah ini kita akan bahas dari 3 sudut. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid itu artinya pengesahan Allah. Rububiyah diambil dari kata-kata Rabb yang berarti penciptaan. Jadi mengikrarkan bahwasanya Allah satu-satunya pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh manusia. Kita lihat ke langit, semua yang ada di sana adalah ciptaan Allah. Kita lihat di bumi, semua yang ada di sana adalah ciptaan Allah. Kita lihat ke dalam lautan, semua yang ada di sana ciptaan Allah. Dan juga termasuk yang tidak bisa kita lihat adalah semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita titik beratkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lah pencipta segala sesuatunya dan Allah mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Ini asasnya ya, ini asasnya. Dan sudah saya titik beratkan bagaimana dakwah Nabi SAW di Mekah 10 tahun pertama semua fokus di masalah kalimat ini saja. La ilaha illallah, yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Baik, setelah kita beriman kepada Allah SWT, ada pertanyaan. Jadi setelah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita dan tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, gitu kan? Kita pindah ke hal yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita dan Tuhan segala sesuatunya, ada caranya. Cara ini disebut dengan nama ibadah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan keilahan Allah dari sisi ibadah. Berdoa, berzikir, menyebut-nyebut nama, meminta pertolongan, minta agar dipenuhi hajat. Semua itu kita harus tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak boleh seseorang muslim yang sudah mengakui bahwasanya Allah pencipta, satu-satunya pencipta, dia masih menyembah selain Allah. Dia juga harus mengesahkan Allah dari sisi ibadah. Kalau masih ingat saya bilang itu hari, Allah Tuhan kita lingkarin namanya Allah. Yang menyembah selain Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya syirik. Dua-dua nggak boleh. Harus murni berhubungan sama Allah langsung. Dan juga saya jelaskan kenapa Allah tidak kelihatan, karena Allah terlalu besar. Allahu Akbar. Allah terlalu besar, nggak bisa dijangkau oleh mata manusia. Sebagaimana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak bisa dijangkau oleh mata manusia atau jin, tapi dia bisa menjangkau untuk melihat mereka semua. Memang kita nggak bisa. Kalau kita lihat ke matahari saja di siang hari seperti ini, maka mata kita bisa rusak kalau kita lihat dalam setengah jam atau mungkin beberapa menit saja sudah kabur mata kita. Nah, kita tidak mampu, itu baru makhluknya Allah. Bagaimana dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan sudah saya jelaskan bagaimana Allah itu maha besar dengan perbandingan antara langit 7 lapis. Mungkin saya tidak ulangi lagi poin itu. Yang jelas Allah itu terlalu besar untuk dilihat. Tapi Allah dengan kemahaadilannya menyiapkan kepada kita fasilitas untuk bisa komunikasi dengannya. Di bawah namanya Allah lingkarin lagi satu, ibadah. Ibadah inilah satu-satunya cara untuk berhubungan dengan Allah. Dan banyak sekali cabangnya. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, berdoa, berzikir, semua ibadah ini. Saya ingin tanya ibu-ibu sekalian, siapa yang membuat ibadah ini? Allah. Allah lah yang sengaja menyiapkan untuk kita fasilitas itu. Siapa yang ajarin kita sholat harus wudu, hadap kiblat, tutup aurat, harus masuk waktu.
caranya takbir begini, ruku begini, sujud begini, baca ini. Kemudian hal-hal yang membatalkan, keluar angin, ya. Kemudian makan sambil sholat misalnya, atau melirik ke arah atas, maka itu semua ada syarat, ada rukun, ada hal-hal yang membatalkan. Dari mana semua kita tahu itu? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang ajarkan kepada kita. Kita tahu Ramadan, bulan Ramadan disuruh puasa sebulan. Nanti ada fadilahnya, pahalanya begini dan begitu. Dari mana semua itu? Dari Allah. Haji, umroh, caranya, harus kemana, dimulai dengan apa dulu. Rukun umroh ada niat, ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Tambah kalau haji ditambah dengan wukuf di Arafah. Dari mana semua itu? Apa yang harus dilakukan di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, datangin jemaah haji harus pakai ihram. Ini dari mana semua? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua. Al-Quran turun, cara membacanya, tajwidnya, panjang pendeknya, kan gitu. Cara bacanya, kandungan artinya, semua itu siapa yang ajarin? Siapa yang turunin Al-Quran? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua masuk kepada hal-hal yang lebih jauh daripada itu dalam diri kita. Apapun yang kita milikin, gitu kan? Yang kita butuhkan. Misal kita lagi sakit, mau sembuh, kita dianjurin berdoa. Ada doa, ibadah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin dijauhkan dari gangguan setan, hal-hal yang buruk, baca zikir, baca doa. Yang ajar kita siapa? Kita keluar rumah sudah diajarin, ada zikirnya kalau keluar rumah, ada zikirnya kalau masuk rumah, doa dan zikirnya. Masuk kamar mandi ada doa, caranya masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, ada doanya. Pakai baju, buka baju, mau makan, mau minum dengan tangan kanan dan baca doa. Sebelumnya apa? Bismillah, setelahnya baca alhamdulillah. Mau tidur, bangun tidur, semua diajarin. Semua. Makanya pernah Salman Al-Farsi ditanya oleh salah satu raja Persia, apa yang Nabi kalian ajarkan buat kalian? Agama apa yang kau anut ini wahai Salman? Kenapa kau bisa kau tinggalkan keyakinannya orang-orang Persia? Kata Salman, kami diajarkan oleh Nabi kami dari hal bagaimana kami menyembah Tuhan kami sampai bagaimana kami bersihkan diri dari kotoran yang keluar dari dubur kami. Maksudnya dari kotoran, dari buang air besar, buang air kecil, kan kita diajar. Sah nggak bu sholatnya orang kalau masih ada sisa kotorannya? Sah. Kencing nggak cebok, sah kah wudunya? Nggak bisa. Dari mana kita tahu itu bilang tidak sah? Dari Allah. Allah menurunkan dari langit kitab Al-Quran dan mengutus Rasul dari kalangan manusia untuk menyampaikan kitab itu. Yang disampaikan dalam Al-Quran kitabnya Allah dan disampaikan oleh Rasul utusannya dinamakan syariat. Inilah syariat kita. Dari mana syariat ini? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Nah, jadi dalam hal ibadah ini, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, meminta pertolongan, tawaf, apa saja harus seperti yang Allah mau. Tidak boleh seperti yang kita mau. Karena ibadah dari mana? Dari Allah. Tujuannya untuk Allah. Harus seperti yang Allah mau. Nggak boleh yang seperti kita mau. Ada orang mau sholat duhur, tapi jam 11 pagi, diterima nggak? Sholatnya khusyuk, tutup aurat, wudhu benar, diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Karena nggak sesuai yang Allah mau. Allah mau syaratnya juga harus masuk waktu. Nggak bisa nggak? Kan gitu. Jadi harus seperti Allah mau, nggak bisa yang seperti kita mau. Nah, kita banyak di Indonesia penyakitnya yang sering saya ulangi, mau ibadah tapi semaunya dia. Menyembelih tapi dikasih ke kuburan. Allah nggak mau, menyembelih harus untuk Allah saja. Dan menyebut nama Allah, caranya pisaunya harus tajam, menghadap kiblat, ada caranya. Enggak dibawa ke kuburan dikasih. Enggak boleh. Tawaf hanya di Ka'bah. Enggak, pergi kemana tawaf? Kuburan siapa, syekh siapa, kiai siapa ditawafin. Saya pernah lihat waktu di Mesir tahun 89 dulu. Itu saya masih anak-anak, saya belum tahu ya. Saya pergi ke masjid namanya Masjid Hussein waktu itu di tengah kota Mesir. Waktu itu saya sholat situ, kata teman-teman saya bilang ini ada masjidnya cucunya Nabi nih. Kita ke sana gitu. Ada rumah, ada kamarnya, bisa lihat ada pedangnya, ada apa gitu. Terus ada satu kotak saya nggak tahu apa gitu dibuat dari kuningan, kayak kuningan emas gitu. Saya tanya apa itu? Katanya itu kepalanya Husain. Katanya begitu.
Tapi dia bukan di tanah ya, dia naik di atas tanah, nanti di atas kayak ada kubah gitu. Terus saya lihat dengan mata kepala waktu itu ada orang yang sedang mutar-mutarin, seperti orang yang tawaf gitu. Itu ada terjadi. Mereka tawaf selain daripada Ka'bah. Di Sulawesi Selatan itu ada orang pergi haji ke Gunung Bawakaraeng, kan? Ke gunung. Nggak tahu dari mana difahami ini. Boleh katanya haji ke sana. Untuk apa haji dari mana? Siapa yang suruh kamu? Kita disuruh oleh Tuhan kita yang ciptakan segala sesuatu ini, dan hajinya harus ke Mekah. Itu pun harus waktunya waktu musim. Kalau ada orang pergi haji sekarang diterima nggak? Ibu sendirian wukuf di Arafah nanti, nggak ada orang, sendirian di Kemah Mina. Dia harus hanya tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 selesai. Ibu datang tanggal 14 Zulhijjah, masih bisa masuk ke Arafah? Bisa, tapi nggak bisa haji. Harus ikuti peraturan Allah. Jadi pengesahan Allah dari sisi ibadah, nggak boleh nggak. Harus betul-betul sama seperti yang Allah mau baru bisa. Dan yang perlu kita ketahui adalah ibadah ini setelah sesuai juga dengan Allah mau, harus diikuti satu hal, kan gitu. Diikuti dengan keseriusan dalam mengerjakannya. Karena Allah sudah ajarin caranya, tapi juga Allah titipkan harus dengan keseriusan. Bahasa ceramahnya itu, bahasa syariatnya kekhusyuan. Apa itu khusyuk? Serius. Kita kalau baca buku nggak serius, paham nggak? Nggak paham kan? Sama kalau orang sholat nggak serius, nggak khusyuk, dia nggak tahu apa yang dia kerjakan. Dari Allah Akbar tahu sholat, nanti salam baru sadar. Tadinya menghayal, makanan ini, makanan itu, janji ini, bisnis itu, dimain-maini sama setan, karena dia nggak serius. Sekarang kalau ibu ada satu buku, ibu serius nih, atau ibu lagi nonton, anggaplah DVD ceramah yang ibu memang pengen dapat informasi, pasti ibu akan serius kan? Beda dengan kalau kita nonton cuma sepintas. Lain. Harus dikuatkan dengan itu. Kata ulama, tidak cukup ibadah hanya sesuai dengan tuntunan saja, tapi harus diikuti dengan keseriusan. Paham maksudnya ya? Ini sederhana tapi penting ya. Karena kalau orang tidak mengikuti dengan keseriusan, maka nanti akan kurang pahalanya. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang sholat tidak terima kecuali setengah saja pahala sholatnya. Ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang cuma 1/10. Ada orang tidak terima pahala sholatnya sama sekali, dan sholatnya akan didatangkan padanya untuknya pada hari kiamat dengan diremuk-remukan seperti pakaian kotor ya, yang dilemparkan ke wajahnya. Karena dia tidak ikuti dengan keseriusan tadi. Apa jawaban Nabi SAW? Apa yang kata Nabi SAW? Siapa yang sholat menghadirkan dengan kekhusyuannya, keseriusannya, memberikan hak ruku dan sujudnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Harus diikuti dengan itu. Jadi tidak cukup masalah, terus diikuti dengan keseriusan dalam mengerjakannya. Ini penting ya. Nanti kalau ibu-ibu renungi apa yang saya bilang, coba sebentar kalau mau sholat, kemudian bayangkan bahwasanya ibadah harus ikut dengan serius. Nanti ibu akan lebih konsentrasi. Karena nggak boleh nggak. Bagaimana bisa kita lagi ngobrol sama Allah, Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, tapi ingin kesana sini pikirannya. Jangan ibu bilang saya nggak bisa lawan. Bisa, karena ibu nggak serius saja. Coba kalau ibu serius, setannya nggak bisa buat apa-apa. Setan itu kan memecahkan konsentrasi kita, keseriusan kita supaya hilang. Gitu kan? Kalau kita mau ibadah dibuat supaya kita tidak serius, biasa saja, gampang deh. Suruh taubat, gampang nanti, kan gitu. Dipecahin saja konsentrasi kita, dipecahin keseriusannya. Kalau itu ada maka kita akan aman insya Allah. Serius. Orang keluar mau sedekah, seriusin, memang cari fakir miskin, kasih, jangan terbalik lagi niatnya. Tiba-tiba lihat makanan, beli makanan daripada sedekah deh. Enggak, emang kasih. Itu berarti nggak serius dia. Mesti begitu. Nah, ibadah ini harus seperti yang Allah mau dan diikuti dengan keseriusan. Semua ibadah Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan caranya, ya, tata caranya, baik gerakan maupun bacaannya. Dan sudah dicontohkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi semua ibadah itu Nabi sudah kerjain dan sudah contohkan, sampaikan kepada kita semuanya. Tinggal kita ikutin. Makanya supaya benar ibadah kita dan seperti yang Allah mau, ikuti buku panduannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah Nabi SAW. Jangan pernah mau ibadah yang dibuat-buat oleh manusia. Nggak ada dalilnya, nggak ada tuntunan syariatnya, maka Allah tidak terima. Dua hal ini, sebelum saya masuk ke dalil, tauhid rububiyah, pengesahan Allah dari sisi penciptaan yang kita pelajari yang lalu, dan tauhid uluhiyah, pengesahan dari sisi ibadah tidak bisa dipisahin. Kalau ada orang yakin Allah pencipta, yakin semua ini Allah yang ciptain, termasuk diri kita sendiri, tapi ibadahnya bukan seperti yang Allah mau, diterima nggak? Nggak diterima. Contohnya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy di Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal yang meninggal dalam keadaan kafir itu yakin loh yang ciptakan langit dan bumi Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran tentang mereka, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yakununa Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya mereka, orang-orang kafir Quraisy itu, siapa yang ciptakan langit dan bumi, mengurus matahari dan bulan, maka mereka akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Orang-orang Quraisy masih mengatakan ya insya Allah. Orang-orang Quraisy masih menyebut nama Allah, kan itu. Tapi mereka tahu itu. Cuman mereka ibadahnya tidak seperti yang Allah mau. Nggak mau ibadah seperti yang Allah mau. Mereka mau datangkan berhala, sembah sendiri. Namanya syirik. Kan kalau orang pungkiri Allah 100% namanya kafir. Kan gitu. Nggak yakin ada Tuhan namanya Allah, namanya kafir. Kalau dia yakin Allah ada tapi masih partisipasikan Allah dengan makhluknya, namanya syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah, partisipasikan makhluk dengan Allah. Masih yakin pohon ini punya keramat, bisa sembuhin penyakitnya, apalah ya, yang dianggap kekuatan ilahiyah yang ada pada makhluk. Maka itu semua tidak benar, itu perbuatan syirik, nggak boleh. Orang-orang kafir Quraisy yakin Tuhan Allah, tapi yang disembah berhala. Ditanya, Allah SWT suruh lagi dalam ayat lain, Nabi Muhammad SAW tanya, kenapa mereka sembah berhala-berhala itu? Kalau dia yakin Tuhan Allah itu ada. Kita kan sekarang di Indonesia ini yang jadi masalah, belum yakin Tuhan Allah ada. Orang Quraisy enggak, sudah yakin. Tapi mereka enggak mau ibadah seperti apa yang diperintahkan gitu kan. Maka ditanya, kenapa kalian masih sembah berhala ini? Kalau kalian yakin Tuhan Allah itu kan makhluk, batu seperti kalian, makhluk juga, cuma bedanya itu batu, kita manusia. Maka Allah kekalkan jawaban lisan mereka. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Dibuatlah patung, dianggap patung itu jadi perantara dengan Allah. Gimana caranya? Patung dia buat sendiri. Allah enggak butuh perantara, gitu kan? Allah mau kita berhubungan langsung. Makanya para sahabat kalau sendalnya putus angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah, gitu kan? Allah nggak lemparin sendal dari langit, tapi Allah SWT akan menggerakkan makhluknya, mendatangkan rezeki sebagai jawaban doanya dengan caranya. Tiba-tiba ada makhluknya Allah yang lain yang kesian dikasih sendal, dikasih duit bisa beli sendal, gitu kan? Allah SWT berikan jawabannya. Berapa banyak orang sekarang ini dari umat Muhammad SAW yang seperti orang Quraisy. Salat Allahu Akbar, Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Selesai salam pergi kuburan sebelah masjidnya minta-minta. Mana tadi komitmen lisan kamu bilang iyyaka iyyaka? Kalau emang benar minta sama dia, sakit minta sama Allah, bukan minta sama kuburan itu. Jodohnya susah minta sama Allah, bukan sama kuburan. Makanya Imam Nawawi mengatakan, saya heran dengan sebagian umat Muhammad yang datang ke kuburan wali yang mereka anggap wali, dan mereka minta-minta pada wali tersebut, padahal yang di dalam situ adalah manusia seperti dia yang sekarang sudah jadi tulang. Mau berikan apa? Nggak bisa buat apa-apa. Sementara syariatnya Allah mengajarkan sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Ini jelas sekali hadis yang selalu diulang-ulang oleh para ulama. Jagalah Allah, Allah akan selalu menjaga kamu. Ketahuilah, kalau seandainya satu kaum ingin menyusahkanmu sementara Allah tidak ingin kau tertimpa kesusahan itu, maka kau tidak akan tertimpa. Walaupun semua orang mau susahin kita, kalau Allah tidak mau, tidak akan terjadi.
Dan ketahuilah kalau seandainya satu kaum mendukungmu, semua orang dukung kita, tapi Allah mau kita tertimpa sesuatu, kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, maka tetap kau akan tertimpa. Ingatlah, semua sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz, ya, dan pulpen yang dipakai nulis sudah kering tintanya, nggak akan berubah. Jadi semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah pun hanya kembali kepada Allah. Semua kerjakan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Semua, ya, hidupku, matiku, semua jenis ibadahku, sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya murni, memurnikan. Tapi harus disatukan, ya, antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyahnya. Yakin kepada Allah pencipta dihubungkan dengan juga berhubungan dengan Allah dengan dari sisi ibadah, murnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sangat marah dan Allah menjadikan dosa paling besar adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Sampai ulama mengatakan dosa syirik di atas daripada dosa kufur. Kalau orang kafir dia pungkiri Allah, memang dasarnya dia nggak yakin. Tapi kalau orang musyrik dia yakin Allah, tapi dia masih, ya, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Sama dengan dia tipu dirinya sendiri. Baik, di sini beliau katakan, saya bacakan, seorang muslim beriman kepada uluhiyah. Uluhiyah dilihat footnote-nya. Uluhiyah ialah keberhakan, ya, keberhakan haknya Allah untuk disembah dan diibadahi. Uluhiyah Allah artinya hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi, diagungkan, dimuliakan dan disucikan. Tak boleh yang lain. Jadi kita hanya boleh menyembah, hanya boleh ibadah, hanya boleh agungkan, hanya boleh muliakan, hanya boleh mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh makhluknya, tidak terkecuali. Dan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sesembahan yang hak selain Allah. Yang demikian itu berlandaskan dalil nakli dan dalil akli. Masih ingat, ya? Dalil nakli itu artinya dari Al-Quran dan Sunnah. Disilakan nakli, yang dinukil. Kalau akli maksudnya akal. Berdasarkan dalil nakli dan akli di bawah ini, dan karena hidayah Allah Azza wa Jalla kepadanya. Sebab siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Dalil-dalil nakli, yang pertama dinukil dari Al-Quran dan Sunnah, kesaksian Allah sendiri, kesaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu atau ulama atas keuluhian Allah Azza wa Jal, sebagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Imran. Artinya bukti bahwasanya Allah itu berhak untuk disembah dan diibadahi, itu ada kesaksian para malaikat, kesaksian orang-orang yang berilmu atau para ulama, yang akhirnya mengajarkan kepada masyarakat dan masyarakat juga jadi memahami. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian. Artinya menyatakan memang Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dalil nakli yang pertama dari Al-Quran yang menjelaskan memang hanya Allah yang berhak disembah, dan Allah memastikan para malaikat dan para ulama yang sudah belajar agama ikut meyakinkan masalah itu. Yang kedua, informasi dari Allah Azza wa Jalla tentang hal itu yang dimuat pada beberapa ayat Al-Quran seperti dalam firman-Nya. Jadi adanya firman-firman Allah yang lain
Ya, dalam Al-Quran juga yang memastikan memang hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Seperti surah Al-Baqarah 255 ayat kursi tentunya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Saya ulangi ayatnya, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ikrarkan dalam hati kita ini, tanamkan, yakini, yang hidup kekal, tidak pernah mati. Tidak ada satupun selain Allah yang bisa kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dari mana ini setiap hari kita dapat oksigen? Pernah berpikir nggak? Air dari mana setiap hari ada? Tiap hari matahari terbit, kita merasakan hangatnya, panasnya. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Dari mana dia terbenam matahari itu? Kemudian ada bulan, bintang-bintang di malam hari. Dari mana ada rasa ngantuk untuk kita istirahat? Ada rasa senang kalau kita dapat berita gembira. Ada rasa sedih kalau ada masalah. Diurus oleh Allah SWT. Semua dikasih sinyal. Dari mana kita tahu kalau kita lapar? Ada sinyal dari Allah. Lapar rasa perutnya. Dari mana kita tahu kalau sudah kenyang? Ada sinyalnya. Saya kan pernah bahasakan kan, sampai kepada hal yang peka. Rasa itu sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa. Kita nggak pernah tahu mau buang air kapan, nggak ada rasanya. Bisa buang air di jalanan. Kalau kita nggak punya rasa, oh buang airnya sudah selesai. Kapan kita mau selesai? Berjam-jam di kamar mandi. Iya kan? Sekarang lapar, perutnya bunyi. Kenyang, sendawa. Ada peringatan dari Allah. Nggak boleh lagi ditambah ya. Haus ada rasa, tenggorokannya kering. Sudah minum air, selesai. Sistem yang luar biasa yang Allah ciptakan. Depan mata faktanya semua ada. Gitu kan? Kita pegang panas, terasa ada sakitnya. Kita pegang dingin, terasa ada dinginnya. Dan seterusnya. Jadi dia terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak pernah berhenti. Tiap hari, tiap saat. Jadi kan, menerbitkan matahari, menerbenamkan matahari, menerbitkan bulan. Manusia silih berganti. Satu meninggal, satu lahir. Gitu kan? Generasi dari anak-anak pindah ke remaja, anak-anak yang lain datang sampai tiba saatnya ajalnya nanti selesai. Terlalu banyak fakta-fakta penciptaan yang kalau kita ikuti satu persatu itu luar biasa gitu. Hanya orang bodoh yang tidak meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua depan mata, kelihatan semua gitu. Dan kalau kita tanya dari mana? Dari mana ibu rasa lapar? Dari mana rasa lapar itu? Dan dari mana ibu bisa tahu kalau lapar makan? Kenapa nggak tidur? Kenapa ada solusinya itu? Dari mana solusinya itu? Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan rasa lapar Allah, yang ciptakan solusi supaya laparnya hilang Allah. Semua itu Allah. Siapa yang bisa bilang selain Allah coba? Gak usah yang besar-besar yang kita rasain tiap hari, lapar, haus, ngantuk. Kenapa kalau ngantuk gak olahraga? Kenapa harus tidur? Kalau memang ada orang bilang ada Tuhan selain Allah, Allah menyuruh kita tidur kalau ngantuk. Coba kalau Tuhan selain Allah mana? Coba suruh ajar kita. Kalau lapar, dia punya cara lain gak? Ini Allah ciptaan lapar dan ciptaan makanan dengan beragam macam jenisnya. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Dari mana ibu-ibu tahu cara masak itu? Tiba-tiba saja ilmunya begitu ada? Allah sudah ajarin itu. Ini rasa asam, ini rasa garam, ini rasa manis. Sampai kata para ulama hal-hal yang kecil yang membuat kita tahu bahwasanya kopi dan teh ditaruh gula supaya manis, tidak ditaruh garam, itu Allah. Sampai hal-hal yang seperti itu. Makanya kita nggak taruh garam, ganjil kalau ada orang taruh garam. Nah gitu. Allah sudah ajarin semua caranya. Jadi tidak ada yang terkecuali. Allah mengurus makhluknya tanpa capek, tanpa letih, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Beda dengan kita.
Allah SWT sifatnya. Sudah pernah saya sampaikan riwayat Nabi Musa kan alaihissalam yang pernah megang gelas. Kan dia tanya sama Jibril, wahai Jibril, tanya kepada Allah, Allah tidur nggak? Allah ngantuk nggak? Nabi Musa nanya gitu. Nabi, tapi dia ingin tenangkan hatinya karena tidak pernah ketemu sama Allah kan. Tanya Jibril tanya, Allah ngantuk nggak? Jibril nggak jawab. Lapor kepada Allah, Allah kembali sampaikan kepada Musa, suruh pegang gelas. Ambil gelas isi air, pegang. Jangan pindahin sampai saya perintahkan. Nabi Musa pegang dari pagi. Tunggu perintahnya Allah. Enggak buat apa-apa, berdiri aja. Sampai malam Nabi Musa ngantuk. Waktu dia ngantuk gelasnya jatuh, tumpah airnya. Pada saat itu Allah berfirman kepada dia. Jibril datang mengatakan, wahai Musa, Tuhanmu Allah berfirman, kalau aku mengantuk maka seluruh alam semesta ini seperti air yang ada di gelasmu. Berantakan semua. Nggak ada capek, nggak ada ngantuk, nggak ada tidur, nggak ada selain sifat ilahiyah. Allah SWT zat pencipta. Bu, kemaksiatan punya kenikmatan. Ibadah itu punya kenikmatan. Sebenarnya potensi nikmat itu ada, tapi kita disuruh larikan ke ibadah kepada Allah. Kita digoda setan mengalihkan kenikmatan yang ke ibadah itu kepada kenikmatan dalam berbuat maksiat. Kalau ibu sudah rasakan nikmatnya majelis ilmu, dapat iman, ibu akan nunggu biar 2 jam, 3 jam dengerin ilmu. Ada orang yang tidak, kenikmatannya dilarikan ke 2 jam di karaoke, 2 jam di bar, dengar musik, sampai setan menghiasi mereka walaupun musiknya besar, ribut, dia teriak-teriak bicara sama temannya tetap dibuat nyaman. Kenikmatannya bukan pada tempatnya. Makanya potensi-potensi positif dilarikan kepada Allah. Majelis ilmu, kepada zikir, kepada sholat, pada baca Al-Quran. Kalau belum bisa, minta kepada Allah, berdoa. Biasanya kan ada maksiat yang menahan kita sehingga tidak ada keseriusan dari, tidak ada kekhusyuan. Zat yang sedang kita bahas ini Allah luar biasa. Kalau ibu fahami siapa dan mengenal dia, maka kita akan selalu tenang dalam segala keadaan karena kita tahu kita punya Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta dan tempat bersandar. Kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu tempat bersandarnya, tempat bergantungnya orang-orang yang beriman. Apa saja keluhkan kepada Allah dan tidak butuh operator. Sekarang ibu langsung bisa berdoa, angkat tangan, ya Allah ampuni saya, ya Allah mudahin saya, ya Allah berkahi saya, ya Allah ini, dan seterusnya. Lalu dikatakan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 163 dalil selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saksi bahasan kita, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Disembah artinya diibadahi. Gitu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa, enggak butuh bingung-bingung karena Tuhan hanya satu. Makanya Allah mengatakan lau kana fihi ma'alihatun innallaha lafasadata. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah di alam semesta ini maka akan hancur baur alam semesta ini. Dalam ayat ini dikatakan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Tentu kalau seandainya Tuhan lain selain Allah, maka setiap Tuhan-Tuhan itu akan bersaing dan setiap Tuhan akan membawa makhluknya masing-masing. Nikmatnya luar biasa karena kita cuma punya Tuhan satu. Dan kita juga ini umat Muhammad, enaknya Tuhannya sudah satu, yang perlu diikuti hanya satu Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu kita sekarang beli Injil taruh di rumah pelajari, enggak perlu. Cukup yakini ada Nabi Isa dan ada Injil, selesai. Enggak perlu belajar, enggak perlu baca ayat Injil. Taurat, oh iya ada Allah turunkan kitab, karena rukun iman kita wajib iman kepada kitab-kitab, dan ada 5 kitab yang wajib kita imani kan. Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa dan Quran Nabi Muhammad alaihi wassalam. Kita imani keberadaannya. Tapi yang kita terapkan adalah kitab yang terakhir Al-Quran. Nabi kita cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Kiai kita, guru kita hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Mestinya umat Islam ini tidak perlu berselisih. Karena gurunya satu, Tuhannya satu. Kan sama yang diajarin, cara sholatnya sama, bacaannya sama,
Masuk kamar mandi apa yang dilakukan, keluar kamar mandi apa yang dilakukan, mandi junubnya sama, tutup auratnya sama. Jadi Tuhan kalian satu, hanya Dia yang berhak disembah, artinya lakukanlah ibadah penyembahan itu ya hanya kepada Allah. Ada seorang penulis, pemikir, pernah berkata, dia bilang, aku telah mengelilingi seluruh dunia ini, aku temukan kota dan desa yang tanpa pasar ada. Ada kota dan desa itu tanpa rumah besar. Ada kota dan desa tanpa tempat pertemuan. Tapi aku tidak pernah menemukan kota dan desa yang tanpa tempat ibadah. Semua pasti ada tempat ibadahnya. Walaupun itu bukan masjid. Berarti menandakan potensi ibadah itu ada. Cuman ada orang yang salah gunakan. Dia bukan nyembah Allah, nyembah patung lah, nyembah dukun lah, nyembah setan lah, nyembah macam-macam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, dalil yang selanjutnya yang keempat ya. Tadi yang pertama Al-Imran 18, yang kedua Al-Baqarah 255, yang ketiga Al-Baqarah 163, yang keempat surah Thaha ayat 14. Allah berfirman azza wa jalla kepada Nabi Musa alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Enggak boleh sembah selain Allah, hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dari yang selanjutnya surah Muhammad ayat 19 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Saking luar biasanya bertauhid kepada Allah ini, mengisahkan Allah dalam sisi ibadah. Itu sampai dalam sebuah hadis Bukhari kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi ya. Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau mendatangi aku pada hari kiamat, membawa dosa memenuhi seluruh langit, dosanya sudah terlalu banyak, memenuhi langit dan bumi, lalu engkau datang menemuiku sementara engkau tidak menyekutukanku. Dosa iya, artinya dosa yang berhubungan dengan Allah, dia enggak syirik, enggak berbuat hal-hal yang berbau kesyirikan, maka aku akan datangkan seperti itu juga pengampunan untukmu. Karena pentingnya dan fadilahnya bertauhid kepada Allah. Gitu kan, sampai ulama-ulama akidah menulis fadilah ahli tauhid, kelebihannya orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Bukan berarti kita mudah-mudahkan maksiat, bukan. Artinya orang kalau betul-betul membawa dirinya dengan ketauhidan sementara dia meninggal punya dosa, masih ada kemungkinan diampuni. Makanya dalam ayat lain surah An-Nisa Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, masih menggantungkan nasibnya kepada makhluk, kedukun, jimat, pohon dianggap keramat, kuburan yang diminta-mintai, ini semua syirik, kan gitu, nggak boleh. Dan Allah masih bisa mengampuni dosa selain itu yang Dia inginkan, maksudnya pada saat ditimbang di hari kiamat nanti. Ingat semua dalil ini ada pasti la ilaha illallah atau la ilaha illa huwa, ya kan? Perhatikan tadi sebelumnya ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa. Di surah Al-Baqarah 163 wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa. Kemudian lagi di At-Taha 14 innani anallahu la ilaha illa ana. Ya, sesungguhnya saya itu Allah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain saya. Kemudian di ayat tadi surah Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak kecuali Dia. Kemudian dari selanjutnya yang ke-6 adalah yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, alimul ghaibi wasyahada, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Azizul Jabbar Mutakabbir. Ya subhanallahi amma yasifun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak ya disembah melainkan Dia. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Semua yang gaib Allah tahu. Manusia kan terbatas, tidak semua gaib Dia tahu. Dan semua yang nyata juga ketahuan.
Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bagaimana ibu-ibu bisa tahu ini maha pengasih dan penyayangnya Allah? Saya kasih contoh. Kalau ada orang berbuat dosa 50 tahun berzina, 50 tahun bohong, 50 tahun tidak sholat, tahun 51 taubat. Hari pertama tahun 51 taubat nasuha, menyesali, tinggalkan dosa itu, bertekad sama Allah tidak akan mengulangi lagi, dia isi dengan ibadah, diampuni nggak? 50 tahun buat salah, bisa dimaafin dengan 1 hari, bisa Allah maafin bukan 1 hari, pada detik itu juga. Masih ingat hadis yang menjelaskan orang yang membunuh 99 jiwa kan? Kemudian dia datang ke seorang abid ahli ibadah, dia bilang masih bisa nggak diterima taubat saya? Kata orang itu, mana bisa? 99. Maka kata Nabi SAW, dibunuh dia, digenapin 100. Dia bilang kalau gitu sekalian terlanjur. Cari lagi ada seorang alim yang pintar, ditanya, masih bisa taubat gak? Saya sudah bunuh 100 orang. Kata orang itu, Allah maha pengampun, taubatlah. Dalam hadis ini dikatakan dia segera taubat pada saat itu. Pada saat dia taubat, dia ingin kembali lagi. Di tengah jalan mati. Maksudnya pada hari yang sama ya. Ini menandakan apa? Orang kalau taubat betul-betul dia tulus, pada saat itu Allah langsung terima. Padahal dia berdosa 50 tahun ya, mestinya kan dia taubat juga berapa tahun? 50 tahun juga. Iya kan? Kalau mau dipikir misal 1 hari dia 5 kali berzina, mestinya kan dia berarti 5 kali taubat. Mestinya. Kalau mau bicara keadilan nih, kalau dia berzina sejam, dia harus taubat sejam. Mestinya kan begitu kalau mau berimbang. 5 kali sehari berarti 5 jam dia harus taubat. Ini enggak, 50 tahun tiap hari zina, 1 hari 5 kali, hari pertama tahun 51 taubat, bersih itu semua, enggak dihitung sama Allah. Bagaimana kita mau bahas masalah penyayangnya makhluk mau dibandingkan dengan Allah? Enggak bakal bisa sambung. Sampai dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan juga di salah satu ayatnya ya, kalau seandainya Allah mau mengadili manusia atas apa yang mereka lakukan, maka enggak ada makhluk yang tinggal di muka bumi. Ibu begitu buat salah, langsung Allah hukum pada saat itu. Dibakar langsung, dikena petir. Enggak ada makhluk yang hidup. Tapi Allah, kenapa ada orang pernah utang enggak bayar masih hidup ya? Kenapa ada orang pernah zalimi orang masih bisa hidup? Kenapa Bashar itu yang bunuh-bunuh orang sampai 100-an ribu orang di Syria masih hidup? Allah dengan kemahamurahannya, ya kan itu? Kata ulama, orang-orang yang dibunuh itu memang Allah mau mereka mati syahid, dapat fadilah. Orang yang berbuat zalim tidak langsung Allah hukum supaya masih dikasih kesempatan taubat. Dengan kemahamurahannya, ayo taubat. Enggak mau betul-betul baru sekalian seperti Fir'aun. Fir'aun itu 10 tahun didakwai Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah 10 tahun. Tiap hari didatangi, dinasihatin tiap hari. Enggak mau. Padahal mengaku Tuhan loh itu. Bisa saja Allah hukum langsung. Apa susahnya Allah SWT tenggelamkan Fir'aun dari hari pertama? Enggak, tapi Allah tenggelamkan di hari terakhir setelah kejadian besar. Karena dia tidak mau beriman pada Allah dan Nabi Musa AS, mengimani risalah Nabi Musa. Maka Allah berikan cobaan terakhir adalah satu negeri Mesir kena peceklik. Enggak ada tumbuh-tumbuhan, habis makanan. Semua dukun-dukunnya Fir'aun mengaku angkat tangan, kami enggak tahu, enggak bisa apa-apa ini. Enggak ada jalan keluar. Sudah disuruh tadinya berkorban, potong hewan, kasih patung ini, enggak ada hasilnya. Terakhir Allah buat mereka begitu. Mereka sudah tidak ada solusi lagi, enggak ada jalan keluar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Fir'aun dinasihati oleh penasihatnya, coba tanya Musa nih. Kita semua sudah mentok, nggak bisa. Tanya Musa. Kalau Tuhannya Musa bisa hilangkan nih, berarti kita memang harus ikuti Musa. Memang Allah buat begitu. Rekayasanya Allah buat semua tidak bisa, buntu. Supaya kembali ke Allah kan gitu. Datang kepada Musa, Musa dipanggil. Lalu Fir'aun bilang, wahai Musa, coba minta kepada Tuhan menghilangkan peceklik. Kalau hilang kami beriman padamu. Kata Musa, benar gak kamu akan beriman? Dia bilang iya. Berdoa Nabi Musa di depannya Fir'aun. Ya Allah, hilangkanlah peceklik ini, gini. Mulai itu turun hujan, berjalan bertahap terus berapa hari, hilang pecekliknya. Fir'aun beriman? Enggak. Fir'aun bilang, oh memang sudah saatnya hujan turun. Banyak orang begitu kan? Sakit nih berat. Allah mau sebenarnya dia kembali kepada Allah gitu kan? Ada nasihat datang, ada orang nasihatin. Ya mulai dia tersentuh. Tapi begitu dia
dia mulai mau taubat misalnya, dia taubat, Allah mudahin dia minum obat sembuh. Begitu sembuh, saya kan sembuh memang karena obat itu. Dia nggak hubungkan dengan masalah hubungan dengan Allahnya itu. Allah punya, ya, dalam Al-Quran dikatakan gini, ayat menjelaskan tentang mereka mengatur tipu daya, dan Allah sebaik-baik pengatur tipu daya. Ya, contoh misalnya, kalau sudah pernah dengar kisah ini ya anggap review, dan mengingat kembali. Nabi Nuh alaihissalam, waktu dia berdakwah 950 tahun, bukan 1-2 hari. Satu generasi kaum tidak mau beriman. Terakhir dia angkat tangan ke langit, ya Allah, saya sudah nggak tahu harus buat apa nih. Nolak semua, tetap ke berhala. Mereka lagi sembah berhala, Nabi Nuh datang. Berhalanya cuma 5, besar-besar. Apa yang kalian minta ini berhala yang kalian buat sendiri? Minta kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi depan mata ini semuanya. Kaumnya bilang apa? Termasuk anaknya. Wahai Nuh, pergilah, kami nggak mau dengar kamu. Waktu itu Allah coba mereka seperti Fir'aun, peceklik. Lalu tidak kembali kepada Allah juga. Nabi Nuh sempat bilang, coba minta kepada Allah, Allah akan kasih, beristighfarlah kalian. Tidak mau. Enggak, kami kurang berkorban untuk patung-patung ini. Korban lagi, tambah syirik. Waktu Nabi Nuh sudah lihat itu, Nabi Nuh bilang, saya tidak tahu harus buat apa ya Allah. Saya minta kepadamu ya Allah, hilangkan semua orang kafir ini. Jangan hidupkan satupun. Makanya kan terjadi kiamat kecil kan. Semua mati, tinggal yang ada di kapalnya Nabi Nuh saja. Semua habis orang kafir pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu Nabi Nuh alaihissalam mendapat perintah dari Allah, suruh buat kapal. Tahu nggak bu, tempatnya Nabi Nuh di mana? Di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir, nggak ada air, gitu kan? Sumur aja itu cukup untuk mereka minum saja, nggak ada air. Nabi Nuh disuruh buat kapal tengah-tengah padang pasir. Sementara Nabi Nuh sama orang-orang beriman buat kapal, ini orang-orang kafir setiap lewat bilang, Nuh apa yang kau buat? Diketawai. Gila buat kapal di tengah padang pasir. Kau mau jalankan di mana kapalmu ini? Diolok-olok. Nabi Nuh cuma mengatakan, sekarang kalian olok-olok kami akan olok-olok nanti kalian, gitu kan? Udah. Begitu selesai kapalnya, nggak cukup. Orang-orang kafir bu, datang ke kapal Nabi Nuh buang air besar. Semua orang kafirnya sepakat, kaumnya Nabi Nuh itu, kalau mau buang air besar, buang kecil di kapalnya Nuh. Sampai kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran. Bayangkan kalau semua buang air besar situ, buang air kecil, pokoknya bebas silakan, itu kamar mandinya. Nabi Nuh nggak bisa buat apa-apa gitu. Tahu bagaimana rekayasanya Allah? Allah datangkan penyakit kulit yang menimpa hanya orang kafir saja. Semua kena penyakit kulit sama. Kulitnya rusak, semua kena. Mereka berobat sana, berobat sini, nggak ada yang bisa sembuhin. Ibu tahu kapan sembuhnya? Ada satu orang pergi buang air besar di kapal Nabi Nuh, lagi sakit penyakit kulit, kepleset, jatuh di kotoran mereka. Waktu keluar sembuh. Dia kembali, kaumnya lihat, kau berobat di mana? Dia bilang tadi saya kepleset. Datang semua ke sana bersihin kotorannya sendiri. Jadi mereka bersihin kotoran mereka sendiri. Yang tadinya mereka buat dengan caranya Allah. Kadang-kadang kita ini tidak berpikir ke situ. Allah punya cara yang luar biasa. Kita lagi dicoba sama Allah, sabarin, berdoa saja. Akan ada jalan keluarnya. Enggak mungkin tidak. Fa inna ma'al usri yusra, janji Allah. Beriman dulu, ini masalahnya. Ini yang kita bicara tadi, ini masalah imannya. Keyakinan itu harus ada dengan keseriusan. Kemarin ada kisah nyata di Pakistan. Satu orang dokter. Dokter ini spesialis tulang. Dia kebetulan mau berangkat ke salah satu kota lain. Dan di kota itu memang ada pertemuan dia. Naik pesawat lah dia. Subhanallah, sebelum sampai ke kota itu tidak bisa lanjutin penerbangan karena badai sangat besar, hujan keras. Pesawatnya harus turun di kota terdekat. Turunlah, landing pesawatnya. Itu kebetulan untuk landing, kalau dari situ ke kota tujuan dia 3 jam naik mobil. Dia turun, dia coba lobby, ini gimana? Kata pilotnya nggak bisa, kita mau kemana? Mau Pak Dokter punya pertemuan penting pun nggak bisa, ini badai. Nggak bisa, tunggu sabar. Dan tidak bisa ditunda 3 jam ini, kalau selesai ini seminar internasional, nggak bisa. Baik,
Dia bilang, dia tanya orang-orang, kira-kira bagaimana ke sana? Dia bilang di sana 3 jam naik mobil. Kebetulan 3 jam lagi pertemuannya, berarti pas waktunya kan. Dia sewalah mobil jalan. Mobil ini waktu jalan, badai makin keras, banjir, nggak bisa jalan. Sampai mobilnya baru jalan beberapa kilo, mampir di satu rumah masyarakat di sekitar situ. Rumahnya gubuk biasa, gitu kan. Dia turun dari mobilnya karena takut, mampir numpang. Ada ibu, assalamualaikum, salam, orang muslim kan Pakistan. Tanya, setelah salam, waalaikumsalam, masuk. Waktu masuk, dia bilang, dokterin cerita, ibu itu lagi duduk di sejadahnya. Dia bukain saya pintu, ada sejadahnya, dia lagi sholat. Di sebelahnya ada anak kecil. Terus dokter ini tanya, Bu, ini anak siapa? Dia bilang, ini anak saya. Kenapa kok dia diranjang begini? Dia bilang, anak ini sudah menderita sakit tulang 3 tahun. Dan saya tanya, berobat sana sini, gak pernah cocok, dan uang saya tidak cukup. Saya dapat informasi, ada dokter yang bagus, namanya si Fulan, namanya dokter ini. Dan saya dari waktu itu berdoa kepada Allah agar bisa bertemu dengan dokter itu. Dokter ini dalam kisah ini takbir, Allahu Akbar. Jadi doanya ibu datangkan badai tadi. Yang buat badai pesawat saya nggak bisa terbang, mobil nggak bisa jalan, sampai di Allah antar dokter ke rumahnya. Bu, kalau yakin sama Allah, apa yang ibu minta datang ke rumah depan kita kalau mau. Cuma kita berdoa, benar nggak ya? Ragu. Tidak, kalau yakin Allah kirim apa yang kita mau. Bukan mustahil. Tapi saya sudah bahasakan, ini doa. Ada awal, ada ujungnya, gitu kan? Kalau kita berdoa dari sini, begitu kita bilang ya Allah, itu langsung Allah titipkan. Ada garis finishnya tuh. Jalanin terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai nanti titik di sini. Kita baru di sini sudah berhenti. Mestinya Allah mau kita berdoa 2 minggu, baru 3 hari berhenti, udah deh Allah nggak kasih. Jangan. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang berdoa pada Allah belum ada hasilnya, dia harus seperti anak kecil yang rengek sama ibunya. Sampai ibunya kasih. Terus tambah nangis, tambah khusyuk, bukan tambah lari. Kalau kita tidak tambah lari, dapat pahala 2-3 harinya tapi nggak dapat targetnya. Dan banyak kisah berhubungan dengan masalah ini kan, yang orang berdoa kepada Allah SWT dengan ketulusannya sampai akhirnya diberikan oleh Allah SWT. Masih ingat kisah Imam Ahmad sama penjual roti kan? Nah, hampir sama dengan kisah dokter tadi. Bagaimana Imam Ahmad datang ke satu kota di Irak, dia tidak tahu tujuan siapa Imam Ahmad, ulama besar. Bisa datang, tiba-tiba datang ke kota itu dia Isya, dia mau tidur di masjid, diusir sama marbot masjid, diusir-usir, nggak boleh tidur di sini. Dia tidak tahu Imam Ahmad ini siapa, dia nggak tahu Imam Ahmad siapa. Diusir-usir sama Imam Ahmad, bilang saya mau tidur, saya musafir, nggak boleh, suruh keluar, dikunci pintu. Begitu marbot itu pergi, Imam Ahmad tidur di pinggir masjid, di teras masjid, didatangi lagi, nggak boleh, suruh pergi. Imam Ahmad bilang saya didorong-dorong di jalanan. Begitu sudah jatuh di jalanan, di sebelah masjid ada penjual rotinya bilang, gitu kan, Syekh, sini Syekh, datang ke tempat saya, datang ke tempatnya situ Imam Ahmad. Silakan nginap tempat saya, tapi ini kamar saya cuma ini saja, gitu kan, cuma satu ini kecil. Imam Ahmad bilang sementara lagi duduk, maka orang ini sambil aduk adonan rotinya, pecahin telur, taruh tepung, taruh garam, tapi sambil astagfirullah, terus istighfar kepada Allah. Terus Imam Ahmad tanya, sudah berapa lama kau amalkan ini? Dia bilang sudah bertahun-tahun, udah lama. Semenjak saya jual roti, saya nggak tahu berapa lama lagi. Terus Imam Ahmad tanya, apa hasil istighfarmu ini? Kata orang itu, semua yang saya minta Allah kabulin. Dengan istighfar saya ini, saya pengen apa Allah kasih. Pengen makan ini ada, pengen ketemu orang ini ada. Tinggal satu, saya minta supaya dipertemukan sama Imam Ahmad. Imam Ahmadnya sendiri tidak tahu kenapa datang dari kotanya ke kota itu, dia nggak tahu. Imam Ahmad takbir, Imam Ahmad bilang apa? Allahu Akbar, istighfarmu membuat saya diusir oleh marbot masjid dan datang ke rumahmu. Keyakinan kepada Allah butuh, nggak bisa setengah-setengah. Makanya waktu Khabbab ibn Arad, seorang sahabat Nabi yang mulia, ini sahabat berkulit hitam, bekas budak dibebasin gitu kan, itu belakangnya bolong. Jadi pernah di zaman Umar bin Khattab beliau buka belakangnya, kan ditanya sama Umar, apa yang paling sakit dulu orang Quraisy siksa kamu hai Khabbab? Dia buka belakangnya, Umar sendiri kaget. Jadi di sebelah tulang belakangnya ini ada lubang dari atas sampai tulang ekornya, gitu, hitam gitu kan, kayak bekas bakar. Jadi masuk ke dalam gitu.
Terus Umar tanya, apa yang terjadi? Dia bilang, waktu di Mekah, saya karena tidak mau kufur, maka diletakkan batu panas, gitu kan, di padang pasir yang sudah dibakar batu itu sampai merah. Terus saya ditidurkan, ditarik punggung saya lewati batu itu, dan dilewatin pelan-pelan gitu, sampai bolong belakang saya. Umar sampai kaget, bagaimana orang ini bisa sabar gitu. Kejadiannya adalah pada saat Khabbab bin Arad selesai disiksa begitu di Mekah waktu awal, datang kepada Nabi SAW. Nabi lagi di dekat Ka'bah, dalam hadis Bukhari dikatakan lagi nutup kepalanya dengan jubah karena panas waktu itu udara. Nabi lagi berdoa depan Ka'bah gitu. Datang Khabbab, ya Rasulullah, lihat nih, dibukain punggungnya. Apa yang Quraisy sudah buat dengan kita? Mintalah kepada Allah agar dikasih kemenangan. Apa kata Nabi SAW? Wahai kaumku, bukan dia saja, diingatkan kita semua, wahai kaum, kalian sungguh orang-orang yang tergesa-gesa. Orang sebelum kalian didatangkan dibelah dua, ditanam di tanah, dibelah dua kepalanya, digergaji, tidak ditinggalkan agamanya. Demi Allah wahai Khabbab, kata Nabi SAW, apa yang Allah janjikan tidak akan meleset. Engkau akan temukan nanti, kata Nabi SAW, ada seorang wanita yang jalan dari Hadramaut. Hadramaut itu salah satu kota di Yaman ya, ke San'a. San'a itu ibu kota Yaman, jaraknya 600 km. Nanti engkau akan temukan nanti zaman masa di mana perempuan satu orang naik unta dari Hadramaut ke San'a sendirian, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya iman kepada Allah ini akan nyebar nih, agama Allah akan nyebar. Kamu harus sabar laluin, gitu kan? Jangan tergesa-gesa. Jangan baru dakwah sedikit ditolak sudah nggak mau lagi datang ke rumah keluarganya ahli neraka. Enggak. Sabar, dakwain, terus nasihatin, senyum, berikan hadiah. Kita harus menjadi pelembut, gitu kan? Nabi SAW sabar dengan mereka, sabar dengan orang-orang kafir ini. Bukan berarti kita sabar di sini, bukan berarti kita duduk manis mendiami kesalahannya, tidak. Tapi kita terima takdir Allah dan kita ikhtiar pelan-pelan, tidak bosan, tidak jenuh, gitu kan? Begitu mestinya kita lakukan. Dan ternyata waktu itu kata para ulama hadis, antara Hadramaut dengan San'a itu banyak sekali perampok jalanan, nggak pernah aman. Siapa orang lewat pasti dibunuh. Tapi Nabi menyampaikan nanti agama Allah ini akan tersebar sampai ke sana, sampai karena amannya perempuan naik sendiri, jalan sendiri dari Hadramaut ke San'a tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya iman itu akan masuk dan akan membentuk. Dan memang betul, subhanallah, orang kalau beriman, ibu-ibu sekalian, itu tidak akan ada masalah buat dia. Dia akan selalu merasa aman. Kita di tengah hutan kita yakin ada Allah, kita di lautan kita yakin ada Allah, kita sendirian, kita rame-rame tetap ada Allah bersama dia. Begitu Abdullah Al-Hadrami radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, mungkin dalam sebuah kisah, beliau pernah diutus oleh Nabi SAW untuk berjihad, pergi ke negara Romawi, negeri Romawi. Waktu dia mau lewat pergi ke negeri, kebetulan dia dua orang, ada satu orang lagi tapi saya lupa namanya, sahabat yang satu. Dia pada saat mau tiba di negeri Romawi itu harus lewatin sebuah lautan. Jadi memang dibuat sedemikian rupa, gitu kan? Jadi harus melewatin lautan kecil itu. Kalau kita katakan sungai lah, gitu kan? Lewatin sungai tapi sungainya dalam, tidak bisa dilewatin dengan kuda, harus pakai rakit. Tapi di ujung sungai sana, daratan sana sudah langsung tembok, benteng, jadi nggak bisa menaik, orang susah. Waktu Abdullah Hadrami tiba di sana radhiyallahu anhu, beliau berdiri di dekat sungai tersebut. Semua pasukannya bingung mau apain nih? Kita mau bagaimana caranya? Ribuan pasukan mau lewat ini, gimana caranya? Nggak mungkin. Apa dia bilang? Wahai lautan, kata Abdullah Hadrami dengan keyakinan, wahai lautan, kalian tahu kami adalah utusan Allah dan utusan Rasulnya Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Allah di muka bumi. Maka mudahkanlah dirimu untuk kami. Lalu dia balik ke pasukannya, dia bilang, yakinlah kepada Allah, begitu saya takbir, jalan di atas air ini. Begitu dia takbir, pasukannya jalan, itu sedikit pun sampai sepatu kudanya nggak kena air itu, bisa lewat di atas air. Kisah seorang sahabat tuh, sampai musuhnya itu bingung. Begitu melihat kuda jalan di atas air tanpa rakit, tanpa kapal, gimana? Apalagi kalau cuma tembok bisa dimanjatin, lari semua, kalah, ngalah peperangan. Ada dua orang sahabat yang lain itu mau melewati hutan. Waktu mau lewati itu, jadi dua pasukan Nabi utus kan. Yang satu tuh yang lewatin hutannya liar. Kata pasukannya ini kepada pimpinannya, saya lupa nama sahabat ini mulia, gitu kan, radhiyallahu anhu. Mereka bilang, wahai imam, pemimpin kan gitu. Ini wahai amir, waktu dipanggil amir, wahai amir,
Ini sekarang kalau kita lewatin sini pasukan kita bisa banyak dimakan harimau, dimakan singa, ini liar. Terus dia datang ke dekat hutan itu, dia berteriak, wahai makhluknya Allah yang ada di hutan ini, kalian tahu kami adalah utusan Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Allah. Tunjukkanlah jalan buat kami. Dalam kisah ini dikatakan apa? Tiba-tiba hewan-hewan itu semua berkumpul, ya, minggir seperti membentuk jalan. Jadi kiri kanan semua hewan-hewan hutan itu bertemu untuk nunjukin jalan. Jadi dia bisa jalan keluar dari hutan itu, tidak diganggu sedikit pun. Kejadian yang lain juga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah ditulis surat oleh Amr bin As, sahabat Nabi yang mulia juga, gubernurnya di Mesir. Waktu itu kebetulan Sungai Nil, baru Islam masuk ke Mesir ya. Sungai Nil itu setiap tahun selalu dikasih korban, ya, tumbal perempuan, gadis. Begitu saja keyakinan orang Mesir dulu sebelum Islam gitu. Pokoknya setiap tahun harus ada anak gadis diambil, dicemplungin aja gitu. Mau mati mau selamat terserah gitu kan. Tapi mereka lebih pastikan perempuan itu mati sebagai tumbal. Nah kalau mereka tidak lakukan itu, Sungai Nilnya airnya bisa jadi turun, jadi sedikit, bahkan bisa kering. Makanya keyakinan orang Mesir harus sebelum tiba waktunya taruh tumbal. Waktu Islam masuk, Amr bin As masuk, terjadi hal yang sama, air Sungai Nil surut. Orang-orang Mesir bilang, wahai Amr bin As, wahai Amir, waktu itu gubernur ya, ini karena kita nggak kasih tumbal. Amr bin As tulis surat sama Umar bin Khattab. Ini orang mukmin, dan lagi ceritanya. Bagaimana kemudian? Apa yang Umar lakukan? Umar tulis surat. Dia bilang kepada Amr bin As, bacakan surat saya ini di atas Nil. Di atas Nil. Tulisannya apa? Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Sungai Nil kita anggap air kan? Kepada Sungai Nil. Kalau seandainya kamu memang tidak mengalir karena tumbal tidak diberikan, maka kami tidak mau kau mengalir. Tapi kalau seandainya kau mengalir karena dengan izin Allah yang Maha Perkasa, maka mengalirlah. Dikatakan dalam kisah ini waktu dibaca, air Sungai Nil langsung jadi lancar. Jadi keyakinan kepada Allah itu nggak bisa diimbangi dengan apapun. Makanya orang kalau dikena sihir 13 tahun, 15 tahun, ruqyah saja bacain ayat suruh keluar kamu jin, lari dia. Dengan ayat, tapi harus yakin. Kalau ragu-ragu, bacaan saya kena nggak ya? Ya nggak mempan, jinnya ketawa nanti, gitu kan? Tapi kalau jinnya lihat orang ini serius, khusyuk dalam baca ayat, ketakutan dia, nangis-nangis dia ketakutan, terbakar, mati, ya begitu. Makanya ini keyakinan semua. Makanya para sahabat itu hidup mulia. Seorang sahabat yang lain juga pernah diutus waktu di zamannya ya, Umar bin Khattab untuk datang memerangi Persia, 12.000 pasukan. Saya juga lupa, mohon maaf namanya, tapi sahabat ini orang Badui. Waktu dia datang diutus untuk mendatangi Raja Persia. Raja Persia ini istananya bagus, mewah, karpetnya tebal. Sampai dikatakan karpetnya itu kalau diinjak bisa kakinya kita masuk sampai betis. Samping tebalnya gitu. Jadi luar biasa empuknya gitu kan. Setiap orang datang ke situ pasti tundukin kepala dari awal ke Raja Persia, gitu kan. Kemudian mereka membuka alas-alas kaki mereka, gitu kan, untuk ketemu dengan raja. Karpetnya mahal, tempatnya bagus. Waktu datang utusan ini, sahabat Badui ini, surbannya kain biasa, dia naik keledai, gitu kan. Pedangnya pedang tua. Waktu dia ketemu sama raja ini, dia datang sama keledainya, diinjak-injak karpetnya itu. Terus pedangnya dia, bukan pedang, tombak yang dia pegang itu ditusuk-tusukin ke karpet itu. Sampai ke depannya Raja Persia. Semua orang bingung lihat. Raja Persia pun bingung. Seakan-akan dia ingin tunjukkan apa? Ini dunia, nggak ada apa-apa depan kami. Berkata Raja Persia, siapa kalian ini? Bukankah kalian dulu tuh pengembala-pengembala kambing di padang pasir? Kenapa kalian sekarang begini? Mau apa gitu? Jawabannya apa? Sambil dia di atas keledainya. Keledai kan binatang yang murah istilahnya pada saat itu kan. Dia kalau kita sekarang mungkin naik motor rongsokan, datang ketemu presiden nggak mau turun, dan motornya maju sampai ke depan kursinya presidennya gitu kan. Langsung dia bilang, kami telah datang untuk membawa perintah dari Nabi kami mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada penyembahan terhadap atau kepada Tuhannya manusia. Jadi mengeluarkan manusia dari penyembahan manusia, karena waktu itu Raja Persia dianggap Tuhan, disembah sama orang Persia.
Kami diperintahkan untuk mengeluarkan manusia, menyembah manusia kepada penyembahan kepada Tuhannya manusia. Sudah selesai. Kalau kalian mau beriman kepada Allah, kami tidak berperang. Kalian tidak mau, kami akan berperang. Langsung dia keluar dengan keledainya. Dengan kemuliaan. Gak ada berharap dunia, orang kafir. Seperti sekarang banyak orang Islam menjilat tangannya orang kafir. Wa na'udzubillah. Apa yang dia mau dari orang kafir? Berapa banyak orang kafir yang telah Allah buktikan hancur. Fir'aun, ya, Namrud, si fulan, banyak sekali contoh-contohnya. Allah selalu mengatakan kan, dalam Al-Quran banyak. Coba lihat itu, building-building yang tinggi yang ditinggalkan, sumur-sumur yang kering, istana-istana yang dulu mereka banggakan, nggak ada semua, gitu kan, nggak ada apa-apanya. Jadi beriman kepada dan meyakini kepada Allah, yakin kepada Allah ini asas segalanya. Ibu biar sendiri di hutan, di kuburan, di mana nggak takut, karena kita tahu kita punya Tuhan Allah. Dan semua ini makhluknya Allah. Bukankah Nabi Sulaiman Allah kasih udara, dia bisa perintahkan jadi kendaraannya, hewan-hewan dia bisa perintahkan gitu kan, jin bisa jadi pasukannya, semua manusia tunduk. Kalau Allah mau tidak ada yang Allah makanan dari langit di mihrabnya. Sampai sebagian ulama mengatakan membahas tentang karamatil aulia, ya, keramatnya atau kelebihan anugerah dari Allah dari orang-orang soleh, bukan mustahil itu. Kalau dia sangat soleh dan soleha, Allah datangkan makanan di tempat dia sholat, bisa. Cuma level itu tidak bisa dicapai kecuali memang betul-betul dengan kehusyuan, keseriusan, ibadah, keyakinan yang luar biasa. Baru bisa. Kalau enggak bisa. Kalau enggak, dan cukup banyak kisah berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini. Jadi harus memang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak tahu pernah saya sampaikan nggak kisah yang batu zamrud, seorang anak muda di Mekah. Sudah ya? Jadi ada kisah anak muda di Mekah. Ini kisah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Jadi anak muda ini hidupnya sederhana di Mekah. Kisah nyata di zaman tabi'in dulu. Karena pas-pasan hidupnya, dia berawal kisahnya begini dulu. Dia pas-pasan hidup di Mekah dan dia masuk ke masjid. Satu hari dia masuk ke masjid untuk sholat duhur. Selesai sholat duhur, dia keluar dari masjid, dia temukan ada bungkusan kain di depan masjid. Diambillah sama dia bungkusan kain tersebut, dibuka, ternyata di dalamnya ada batu zamrud, warnanya biru. Waktu itu mahal sekali harganya. Umumnya dalam syariat Allah kita diperintahkan kalau temukan barang di apa? Diiklankan, gitu kan? Kalau kita nggak mau iklankan, maka kita harus taruh, nggak boleh sentuh, nggak usah sentuh. Diambil, dia naik di atas batu, dia teriak, wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang yang di sekitar wilayah haram, saya temukan plastik ini, siapa yang punya kain ini? Nggak ada yang nyaut. Dia ulangi lagi, wahai penduduk Mekah, penduduk yang di sekitar haram, siapa yang punya plastik ini, kain ini, saya temukan. Nggak ada yang nyaut. Sampai berapa kali diulangi sama dia. Kan dalam Islam ini namanya luqata ya, barang yang hilang. Kalau kita sudah iklankan setahun tidak ada yang datang, maka jadi hak kita, boleh. Tapi kalau kurang dari setahun nggak boleh. Makanya pernah saya sama istri saya di Giant waktu itu di supermarket, pas di kasir lagi bayar sama-sama antri, dia panggil saya, bang coba ada di sebelah. Di sebelah rupanya di lantai itu ada uang 100.000. Terus saya bilang, kalau kamu sentuh, kamu harus iklanin setahun. Kalau kau mau aman, jangan sentuh. Lo terus nanti ada orang lain ambil, bukan urusan kita, orang lain ambil. Bisa saja begitu kita angkat 5 menit lagi orangnya datang, bisa saja. Bukan urusan kita, jangan diganggu, udah nggak usah. Iya, nggak usah diganggu. Ini enggak mau jadi pahlawan ambil barangnya orang. Terus kita pergi kemana? Mungkin 5 menit lagi orangnya balik. Saya pernah begitu, jatuh HP saya buka, pergi ke salah satu restoran. Waktu itu saya belum buka restoran Timur Tengah ya, saya lagi ke restoran Hadramaut di salah satu wilayah di Jakarta Pusat ini. Kemudian saya buka mobil, HP saya jatuh. Terus saya ambil, waktu itu saya jatuh, terus saya sudah ambil makanan, jadi mobil sudah jalan gitu. Terus saya, subhanallah, dalam hitungan mungkin 5 menit saya lihat kok HP saya nggak ada. Padahal saya lagi janjian sama orang, mau telepon, mau bilang makanannya sudah saya ambil gitu. Nggak ada, cari mobil nggak ada. Saya bilang putar. Kebetulan ada anak-anak yang suka potong-potongin jalan gitu, yang kita panggil Pak Oga biasanya kan. Saya tanya, lihat dah HP sini. Oh tadi ada Pak di sini HP, tapi ada motor lewat diambil. Saya pikir punya dia. 5 menit diambil sudah. Untuk apa diambil barangnya orang gitu? Baik, intinya hukum dalam Islam kalau ada barang hilang, sentuh, iklanin. Siap, simpan 1 tahun. 1 tahun jadi milik kita. Kalau enggak, maka enggak boleh. Enggak boleh sembunyikan, haram.
Baik, anak muda ini bilang, begini aja penduduk Mekah, kalau seandainya ada yang mengaku nanti punya kehilangan barang ini, tolong tunjukkan rumah saya. Kebetulan orang sekitar masjid tahu anak muda ini, rumahnya dekat situ. Pulanglah dia. Belum lama dia pergi, dalam kisah ini dikatakan ada satu kakek-kakek datang. Subhanallah, kakek ini naik di batu yang sama. Tadi anak itu yang iklanin tuh. Dia teriak, wahai penduduk haram, penduduk Mekah, ada yang temuin kain saya enggak? Ada satu orang datang, pedagang di situ, datang dekat. Wahai kakek, tadi di sini ada orang tua. Ini tidak ada tadi anak muda yang iklanin. Tapi kami tidak jawab karena kami nggak tahu orangnya. Kalau emang itu barang kamu, rumahnya di sini ditunjukin. Datanglah. Si kakek ini waktu ngiklanin, wahai penduduk haram, penduduk Mekah, siapa yang temuin barang saya? Dia bilang, saya akan ganti dengan 500 dirham. Banyak. Mungkin kalau kita puluhan juta sekarang gitu kan. Sudah, turunlah dia, ditunjukin rumah, dia datang ke sana. Setelah salam, anak muda ini jawab, datang masuk ke rumahnya, terus bertamu. Anak muda ini bilang, orang tua ini bilang, tadi saya dengar kamu menemukan kain. Dia bilang, iya betul. Anak muda ini kena paham agama, ditanya sama dia gitu kan. Coba bapak sebutin dulu, sebutin sama dia kainnya warna hitam, dalamnya zambul warna biru, bentuknya begini, disebutkan ciri-cirinya semua. Dilihat sama. Baik, anak muda ini kasih, ini silakan. Kata si orang tua ini, jazakallah khair. Tadi saya sudah niatin mau kasih 500 dirham, ini 500 dirhamnya. Anak muda ini bilang, saya nggak pernah minta balasan. Udah, saya sudah tahu pahalanya ada di sisi Allah, nggak usah. Orang tua bilang, tidak, saya sudah niat. Dia nolak, nggak mau. Dipaksa-paksa nggak mau, pokoknya nggak mau. Sampai orang tua ini bilang keluar, dia bilang apa? Saya belum pernah temukan anak muda seperti ini. Nolak, dikasih uang sekian banyak, padahal dia orang miskin, susah. Nggak mau, karena sudah terlanjur niat untuk Allah SWT. Dia nggak ubah tengah jalan niatnya. Baik. Berjalanlah beberapa hari, beberapa waktu kemudian tidak disebutkan, mungkin bulanan, yang jelas berjalan waktu gitu kan. Anak muda ini merasa di Mekah kurang, dia tidak punya pendapatan, kerjanya tidak ada, dia ingin coba ikhtiar, ingin cari rezeki. Dia pergilah, kalau kita sekarang daerah Jeddah, ya, pelabuhan. Zaman dulu kan memang sudah ada pelabuhan di situ dari zaman para sahabat, zaman Utsman, zaman Umar, sudah ada semua itu. Bahkan di zaman Quraisy dulu sudah ada pelabuhan di di Jeddah, di mana para sahabat hijrah ke Ethiopia dari situ, dari pelabuhan Jeddah itu. Baik, pergilah dia ke sana, dia naik kapal, niatnya mau ikhtiar pergi ke wilayah Afrika, gitu kan. Ternyata tengah jalan kapalnya melewati lintas Laut Merah, itu dihantam ombak, hancur kapalnya, semua tenggelam. Anak muda ini kebetulan sempat megang satu papan kapal, selamat dengan papan itu dengan izin Allah. Dia kaget menjelang subuh, ya, tengah malam menjelang subuh, dia terdampar di pinggiran pantai, ada satu kampung kecil di situ. Dia lihat ada masjid dekat laut itu, pinggir laut itu ada masjid, tapi waktu dia dekatin, lawak-lawak semua tua gitu, masjidnya kayak sudah berapa bulan nggak pernah ditinggalin gitu. Dia masuklah situ terus dibersihin sama dia. Tiba-tiba aja spontan dibersihin sama dia. Kemudian dia lihat waktu itu kan orang patokannya fajar ya, kelihatan langit, dia langsung azan, angkatin suaranya. Orang-orang yang di sekitar masjid dengar suara azan, ada yang datang ke masjid sudah bersih, tadinya sudah lawak-lawak, terus sholatlah sama dia subuh. Habis sholat subuh, orang situ tanya, kamu dari mana namanya? Diceritain, saya dari Mekah, saya begini, saya terdampar, saya nggak tahu tiba-tiba bersih, saya masuk ada masjid, saya bersihin. Kata orang-orang itu, kami sudah lama berharap ada orang yang bisa mengimami sholat. Masjid ini kotor karena nggak ada yang bisa jadi imam. Imam kami sudah meninggal. Baik, kata orang-orang itu, apa kau mau tinggal di sini bersama kami? Kami kasih kamu upah. Kebetulan kan memang dia mau cari duit, gitu kan? Kata dia, baiklah, saya akan tinggal dengan kalian beberapa waktu. Berjalanlah waktu berapa bulan, gitu kan? Terus karena sudah mulai dia ngajarin agama, dia kan paham agama, dia hadir di majelisnya ulama di Mekah, gitu kan? Diajar orang-orang kampung itu semua kenal dia, semua senang dengan dia. Lalu mereka bilang begini, wahai anak muda, kami ingin kau menikah dengan salah satu anak gadis kami. Kata anak muda ini, baiklah. Didatangkanlah satu orang. Waktu datangkan perempuannya pakai cadar. Dan di lehernya perempuan ini, di luar cadarnya itu ada kalung. Di kalungnya itu ada batu zamrud. Anak perempuan ini. Anak muda ini waktu lihat perempuan tadi, dibuka cadarnya, dia nggak lihat wajahnya, dia lihat batu zamrudnya. Orang-orang di masjid bilang, wahai anak muda, kau zalimi perempuan ini. Kami datang untuk kau lihat wajahnya. Sunnah Nabi kan lihat wajahnya wanita kalau mau nikah. Kenapa kau lihat permatanya gitu? Anak muda ini cerita,
kayaknya perempuan ini punya kisah dengan saya. Diceritainlah sama anak muda ini. Berapa waktu lalu di Mekah, saya keluar dari masjid, saya temukan gini, saya temukan ada orang tua, diceritain. Dan waktu itu orang tua, pas dia bilang orang tua itu datang ke rumah saya, dia sebutin cerita, saya sudah kasih, dia mau kasih saya uang, saya nggak terima. Baru sampai di situ, belum selesai, satu masjidnya takbir. Terus ada satu orang tua itu bilang, anak muda, kau tahu siapa orang tua yang kau temui di Mekah yang kamu ceritakan tadi? Dia bilang tidak. Itu ayahnya anak perempuan ini. Dialah imam kami. Waktu dia pulang ke sini, dia cerita tentang kamu. Kamu dipuji luar biasa. Dan dia sudah meninggal berapa waktu lalu. Dia sempat berdoa sebelum meninggal, ya Allah, jadikanlah pemuda Mekah itu jodoh anak saya. Jadi akhirnya apa? Nikah dengan anaknya si kakek tadi, karena kesolehannya berdoa Allah datangkan tuh laki-laki dari Mekah, gitu kan? Laki-laki ini karena baik juga, dia bilang apa? Akhirnya karena saya tidak mau menerima imbalan tadi, tidak mau terima imbalan, Allah jadikan dengan caranya permata itu jadi milik saya dan istri saya. Kan jadi dia pemilik kan? Karena kalau istrinya meninggal, kan jadi warisannya dia. Dia bilang berapa waktu berjalan, anak istri saya meninggal. Maka tinggallah saya dengan permata itu. Sendiri saya jadi pemiliknya. Allah punya cara menjadikan benda itu jadi milik dia. Tapi butuh apa? Keyakinan, keimanan kepada Allah. Ini asasnya. Kalau ini ada, aman semua. Aman. Separah apapun penyakit yang sedang menimpa kita, yang ciptain kita Allah, yang ciptain penyakit Allah, yang sembuhin. Masalahnya ini, kita tidak. Penyakit datang, aduh kenapa? Gitu kan? Bukan ya Allah sembuhin. Gitu. Begitu sakit juga, dokter siapa ya? Dokter siapa ya? Dokter resep. Dok, kapan saya sembuh? Dok, kenapa nggak sembuh? Bukan ya Allah sembuhin. Makanya dokter resepnya semoga lekas sembuh, nggak ada pasti sembuh gitu kan? Dia cuma ikhtiar. Kalau Allah mau dengan segelas air kita bisa sembuh. Tanpa berobat pun bisa sembuh. Bukankah ada orang flu minum obat macam-macam nggak sembuh, begitu dia hari hanya Allah mau sembuh dia minum air hangat sembuh? Selesai. Butuh keyakinan. Sudah banyak contoh saya kasih nih. Lautan tadi bisa dilewatin untuk jihad, gitu kan? Hutan bisa dilewatin. Orang yang tidak menerima balasan karena Allah sudah niat ikhlas maka dapat apa yang dia tidak inginkan, yang dia tadi selamatkan, batu jadi milik dia, dan banyak sekali contoh-contoh yang lain, gitu kan? Bagaimana lautan pun pada saat melanggar fitrahnya Allah, Sungai Nil, Umar suruh ajak bicara. Kamu harus bisa jalankan perintah Allah. Gitu kan? Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di mata kita batu itu adalah benda mati? Tapi kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada Jibril, wahai Jibril, waktu saya masih di Mekah sering saya bolak-balik ke Gua Hira. Saya pernah dengar Assalamualaikum ya Rasulullah. Suara apa itu? Kata Nabi, kata Jibril, itu batu dan pohon yang memberikan salam kepada Anda. Batu dan pohon yang kita anggap mati, semua itu makhluknya Allah SWT. Semua melihat, semua menyaksikan. Semoga Allah SWT memaafkan kalau kita punya salah, gitu kan? Yang kita pernah buat salah di satu tempat, pernah buat dosa, kita lupa, kita lalai, kita tidak sadar itu semua benda-bendanya Allah, makhluk Allah yang bisa menjadi saksi hari kiamat, gitu kan? Ya, semoga Allah SWT tentu memaafkan. Dan kalau orang yang sempat ibadah, alhamdulillah. Kenapa ibu-ibu kalau sholat disuruh pindah tempat? Karena setiap tempat menjadi saksi pada hari kiamat kan. Makanya kita kalau sholat wajib di sini, sholat sunnah pindah ke sana kan gitu. Kalau orang paham sunnah bisa pindah-pindah tuh. Kenapa pindah-pindah? Karena setiap tempat akan jadi saksi pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Gitu kan? Itu benda mati, tembok, tapi bisa jadi saksi hari kiamat. Semua makhluknya Allah. Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Semua yang kita rasa, lihat dan tidak lihat ini makhluknya Allah, bisa jadi saksi. Hembusan nafas yang kita masukkan, yang kita keluarkan, dia bisa menyaksikan hari kiamat. Ya Allah, pada saat saya lagi dihirup dia sedang buat ini. Ya Allah, pada saat saya sedang dikeluarkan dia sedang buat ini, dan seterusnya. Maka kita harus jeli. Betul-betul kalau bukan karena maha penyayangnya, pengasihnya Allah, kita sudah habis semua. Tahun-tahun buat salah Allah masih bisa maafin. Asal taubat, dikasih syarat sebelum meninggal dunia, terima. Gitu kan? Itu satu hal yang luar biasa. Nah ini kita tadi menjelaskan apa? Makna ayat yang dikatakan dan dialah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak selain dia disembah. Dialah satu-satunya raja yang maha suci.
Raja yang tidak pernah digantikan itu Allah Subhanahu wa taala. Malikal mulk. Ya, dia raja di atas raja semuanya. Makanya dalam hadis Bukhari juga dikatakan, nanti kalau sudah terjadi kiamat, semua sudah hancur, semua sudah rata, nggak ada lagi yang tertinggal makhluknya Allah. Gunung-gunung hancur, planet-planet hancur, semua manusia, jin, semua mati, nggak ada lagi. Maka Allah akan berfirman berkata, Anal Malik, aina mulukud dunia. Sayalah raja yang sebenarnya, saya raja sebenarnya. Mana raja-raja dunia yang dulu sombong? Lalu dikatakan juga dalam riwayat lain, nanti hari kiamat dibangkitkan raja-raja dunia, mereka menundukkan kepala mereka di mahsyar karena ketakutan dengan raja yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah raja. Dan ingat ya, ini penting sekali ibu-ibu sekalian, semua ini punya Tuhan. Allah itu ada. Misal gini, kucing lagi lewat, jangan ditendang, karena kucing itu punya Tuhan Allah. Anak kecil kita jangan dicubitin, itu amanah. Jangan dipukul, jangan dimarahin, didik yang benar. Dia juga punya Tuhan. Kadang-kadang kita karena merasa punya power, kita lupa. Dia punya Tuhan, kita punya Tuhan. Kita berbuat zalim, kita akan dihukum. Kita menzalimi, yang terzalim itu akan dihukum oleh. Hati-hati. Orang mukmin itu tidak berani berbuat kezaliman karena dia tahu serendah apapun derajat sosialnya seseorang di depan mata dia, dia punya Tuhan Allah. Gitu kan? Makanya Abu Bakar pernah jalan. Abu Bakar ini sahabat Nabi yang mulia, ulama sepakat adalah manusia yang terbaik setelah Nabi SAW di muka bumi ya, luar biasa gitu. Tentu setelah nabi-nabi tentunya. Ini dari kalangan sahabat. Beliau pernah jalan, kakinya sempat kesentuh dengan satu orang miskin. Ada sahabat miskin lagi duduk, melonjorin kakinya kesentuh kaki Abu Bakar. Abu Bakar sempat kaget, sempat sedikit menghardik orang itu. Maksudnya kenapa kamu taruh kaki kamu begini? Gitu. Waktu tiba di Nabi SAW, Nabi dapat wahyu. Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kau telah membuat mereka marah, maka kau telah buat Tuhanmu marah. Orang-orang miskin itu punya Tuhan Allah, gitu kan? Kebetulan jenjang sosialnya lebih rendah daripada kita. Kebetulan kita malah harus bersyukur kalau kita bisa memberikan kepada mereka. Bukan malah sombong, bukan malah menindas, kan gitu. Harus yakin semua punya Tuhan loh, hati-hati. Pernah saya bahasakan kan, kita kalau lagi minum air, kalau kita ahli ibadah, kalau kita lagi mau minum, kata ulama kalau seandainya air itu bisa ngomong, dia akan bilang, saya bersyukur sama Allah karena saya bisa menjadi bagian dari tubuhmu. Kalau kita orang kafir atau orang fasik, air itu bisa bicara. Kalau dia bisa bicara, dia akan bilang, kalau bukan takdirnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, saya tidak sudi jadi bagian tubuhmu. Bagaimana bisa orang kafir itu masuk makanan di mulutnya? Itu makhluknya Allah. Kalau bukan karena maha pengasihnya Allah, tidak bisa masuk di mulut mereka. Kan gitu. Tapi mereka lalai, tapi Allah maha pengasih. Terakhir ujung-ujungnya kalau syahadat sebelum mati masuk surga. Gitu. Itu luar biasa gitu. Walaupun tentu akan beda kedudukan antara orang yang beribadah sekian tahun dengan orang yang tidak ibadah gitu kan. Beda dong, ada orang yang Masya Allah 50 tahun sholat on time, tutup aurat, dengan orang baru taubat tahun lalu, beda. Orang baru syahadat kemarin, lain kan gitu. Tapi dia minimal sudah selamat dari azab, sudah bisa masuk surga, itu sudah luar biasa gitu kan. Tapi beda derajatnya, fasilitasnya dengan orang yang terlebih dahulu. Jadi orang yang lebih dulu tobat gak usah khawatir, dia pasti lebih banyak mendapatkan manfaat. Baik, kemudian dikatakan poin ketiga, berita dari para rasul tentang keuluhian Allah Azza wa Jal dan seruan mereka kepada seluruh kaumnya agar beriman kepada uluhiyahnya Allah serta beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata dengan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya dalam surah Al-A'raf ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Enggak usah sembah selain Allah, enggak usah minta kecuali Allah, enggak usah takut kecuali kepada Allah, tidak usah kecuali Allah saja. Selesai. Hidupku, matiku, ibadahku, ketergantunganku, apa saja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ucapan Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Syuaib, semua mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Kenapa kalian masih kenapa kalian masih menyembah selain daripada Dia atau masih meminta-minta kepada selain Dia? Surah Al-A'raf ayat 65, ayat 73, ayat 85. Ini tiga ayat terulang kalimat yang sama. Nabi Musa alaihissalam juga berkata kepada Bani Israel. Jadi semua nabi-nabinya Allah menyampaikan hal yang sama.
utusan-utusan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-A'raf 140, afa ghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal alamin. Patutkah aku mencari Tuhan untuk kalian selain Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kalian dari seluruh umat pada masa itu. Ayat ini ada sebab turunnya ya. Jadi waktu Bani Israel itu selamat, ini contohnya manusia itu kadang-kadang begini, makanya kita ini harus bisa kontrol diri sendiri, ibu sekalian. Kita harus kontrol. Kalau ibadah tanda kutip paksain, kalau nggak dipaksain diri, nggak didisiplinkan, tidak bertambah kualitasnya. Tidak bisa kita menambah ibadah kita. Kalau kita lagi mau maksiat, tidak dipaksa diri untuk nahan, kita akan terjerumus pasti. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati di sini. Bani Israel waktu selamat dari kejaran Fir'aun, Fir'aun depan mata mereka tenggelam, dilihat sama Bani Israel. Tenggelam. Sempat teriak, saya mau beriman sekarang, tapi nggak bisa lagi. Sudah tenggelamkan sama Allah SWT, tenggelam. Nabi Musa alaihissalam bawa Bani Israel lewat pinggir Laut Merah. Ada satu kaum lagi nyembah-nyembah berhala. Bani Israel sempat bilang lagi pada Nabi Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Coba buatkan kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Nabi Musa bilang, innakum qaumun tajhalun, kalian kaum yang sangat bodoh. Depan mata kalian Fir'aun baru ditenggelamkan, baru kejadian hari yang sama ini. Masih begitu. Begitu banyaknya manusia yang jahul, yang bodoh, yang zalim dia. Ingat ya, Allah tidak pernah turunkan tangan dari langit maksa kita ibadah dan tidak pernah menahan kita membuat maksiat. Harus kita yang paksain diri, kontrol diri, nggak bisa. Pakai jilbab, saya mau pakai jilbab, paksain karena perintah Allah. Supaya hati kita mau lunak, baca fadilahnya. Apa sih kelebihannya kalau saya pakai jilbab? Begitu. Tidak juga lunak, baca ancaman Allah. Insya Allah dengan baca ancaman Allah, diapain orang tidak tutup aurat, nanti kita akan takut. Sambil diikuti dengan tadi memaksakan diri. Gak cukup dengan hanya pengajian. Makanya banyak orang datang pengajian, pulang dia gak aplikasikan, karena dia gak paksakan dirinya. Menjadda wajad dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, siapa yang memaksakan diri berusaha seriusi, maka dia akan dapat apa yang dia inginkan. Baik, di sini Nabi Musa alaihissalam mengatakan, patutkah aku mencari Tuhan lagi untuk kalian selain Allah? Gimana caranya gitu? Padahal dialah yang telah melebihkan kalian atas seluruh umat di muka bumi. Karena waktu itu Bani Israel diangkat oleh Allah derajatnya kan. Ya. Nabi Musa AS mengatakan itu kepada Bani Israel, tak kala mereka meminta kepadanya agar membuatkan sesembahan berupa patung untuk mereka yang akan mereka sembah. Nabi Yunus AS di dalam bertasbih mengucapkan apa pada saat masuk di perutnya ikan paus tadi. Surah Al-Anbiya cerita tentang para nabi-nabi ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Pelajaran besar ibu-ibu sekalian. Setiap berbuat maksiat atau kesalahan pada hukum Allah, jangan tunda taubatnya. Setan biasanya membuat kita mengatakan, sudah terlanjur kau buat aja lagi. Atau besar sekali dosamu, Allah nggak akan ampuni. Macam-macam dibisikkan sama dia, tepis, lawan, Allah Maha Pengampun, saya akan bertaubat, saya tidak akan ulangi, azamkan, insya Allah selesai, gitu kan? Dikasih contoh, bukan cuma kita berbuat salah loh. Kisah Nabi Yunus tahu kisahnya. Nabi Yunus ini berdakwah di kaumnya, belum ada, karena mereka nolak, Nabi Yunus putus asa kan? Tapi Nabi Yunus belum dapat perintah dari Allah untuk tinggalin lokasi itu, nggak boleh, gitu kan? Masih tidak boleh tinggalkan wilayah itu. Harus tunggu dulu perintah Allah. Tapi Nabi Yunus buru-buru. Mau tinggalin aja deh, kafir. Akhirnya waktu dia tinggalin, dia mau cari lokasi dakwah lain. Niatnya baik. Tapi karena belum ada perintah Allah, tidak boleh kan. Dia tinggalin. Naik di atas kapal. Allah uji. Badai datang. Kapal berat. Harus dikeluarkan. Dibuang barang-barang tetap masih berat. Maka diharuskan oleh kaptennya, salah satu harus dibuang ke lautan. Setiap kali mereka taruh nama-nama, namanya Nabi Yunus yang keluar. Di kapal ada yang tahu, Nabi ini Yunus, Nabi jangan, ganti. Masukkan namanya tidak apa-apa, tapi kalau dia keluar ganti kepada salah seorang di antara kami.
Tapi setiap kali diputar nama selalu Nabi Yunus, sampai 10 kali nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus mengatakan, mungkin memang Allah ingin menghukum saya. Begitu dia mau dilempar ke lautan, dia bilang tidak usah, nanti saya akan loncat sendiri. Begitu dia loncat, ikan paus buka mulutnya, tiba-tiba telan dia. Karena kesalahan yang dia buat ya. Apa yang Nabi Yunus contohkan buat kita? Apakah Nabi Yunus putus asa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak, aku yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maksudnya apa? Aku yakin memang aku salah, tapi yang bisa mengampuni kamu. Yang sedang aku langgar kamu. Ya Allah, ampunilah aku berbuat zalim. Begitu. Pahami ya? Bukan dari awal sebelum buat maksiat kita bilang gampang Allah Maha Pengampun, bukan. Itu nggak boleh juga. Merasa aman dengan makarnya Allah dosa besar. Tapi putus asa terhadap rahmat Allah juga dosa besar. Kita harus ada di antaranya. Sebelum buat maksiat, yang kita lakukan adalah hati-hati kalau buat maksiat Allah bisa hukum. Tapi kalau kita terlanjur terjerumus, kita tidak sengaja memang terjerumus, maka jangan putus asa. Allah mengampuni dosa. Detik itu jangan tunda, jangan sampai kita nginap malam harinya meninggal tidak sempat taubat karena bisikan setan. Gitu kan? Gak mungkin Allah ampuni dosamu terlalu besar, begini, begitu, begini, macam-macam. Ini poin-poin yang harus dipahami. Jadi pelajaran besar dari Nabi Yunus AS. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam sebuah hadis, ya, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan dirinya lebih afdal, lebih baik daripada Yunus bin Matta. Karena Nabi Yunus kan meninggalkan kaumnya kan, lalu Allah hukum. Tapi bukan berarti kita lebih afdal daripada Nabi Yunus karena kita beribadah atau tidak melakukan maksiat, tidak. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahudnya mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Juga pernah Nabi Muhammad SAW, ya, ibu-ibu sekalian, itu waktu beliau sudah di Mekah diusir, ditolak dakwanya, beliau pergi ke kota Taif. Begitu pergi ke kota Taif sekitar 60-70 km dari Mekah, ditolak juga. Ya, sampai di sana dilemparin batu dan dilempar itu dengan pedih ya. Setiap kakinya Nabi yang diangkat itu yang dilempari batu oleh masyarakat Taif sampai berdarah-darah. Waktu beliau kembali ke Mekah, beliau sudah bingung. Di Mekah ditolak, di Taif ditolak, mau kemana nih? Perhatikan dalam kondisi lemah seperti itu, apa kata Nabi SAW? Ya Allah, Zat yang aku imani keberadaannya, Zat yang telah mengutusku, gitu kan? Artinya kurang lebih seperti itu. Beliau mengatakan, kalau Said, kemana kira-kira kau akan arahkan aku? Kepada masa depan yang masih tanda tanya kah? Atau kepada musuh yang akan mematikanku? Tapi ya Allah, kalau engkau tidak murka, engkau ridho dengan ini semua, maka aku tidak akan pernah ya merasa menyesal. Tidak ada masalah, aku akan lalui semua dengan keimanan. Sampai sekarang ibu-ibu sudah tak tahu belum bahwasanya seluruh pakar sejarah, pakar perang ya, dan para ahli sejarah dunia mengatakan tidak ada orang yang seperti Muhammad. Mereka tidak imani Nabi Muhammad SAW, tapi mereka mengatakan tidak ada orang seperti Muhammad yang bisa ditokohkan di dunia. Dalam 23 tahun memimpin, itu bisa memiliki pengikut yang paling banyak di muka bumi. Gitu kan? Memang betul beliau seorang Nabi, tapi betul karena kesabarannya, keyakinannya kepada Allah. Allah bukakan pintunya. Baik, kita tutup dengan dalil-dalil akli. Dalil akli ini maksudnya dalil-dalil yang dari akal ya. Yang pertama, sungguhnya rububiyah Allah yang sudah tidak dapat diperdebatkan itu mempunyai konsekuensi yang mengharuskan keuluhiyannya. Jadi kita yakin Allah pencipta, tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengharuskan kita berarti juga harus bergantung dan menyembah hanya kepada Dia. Sebab Rob yang dapat menghidupkan dan mematikan, memberi dan menahan pemberian, mendatangkan manfaat dan menurunkan mara bahaya, Dialah yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Dialah yang wajib disembah oleh mereka, ditaati dan dicintai, diagungkan dan disucikan, diharapkan dan ditakuti. Yang kedua, kalau semua makhluk ini berada di bawah rububiyah Allah Azza wa Jal, yang bermakna bahwa setiap makhluk merupakan bagian dari ciptaannya, Dia yang memberinya rezeki, Dia yang telah mengatur seluruh perihalnya, dan Dia pula yang menjalankan semua keadaan dan urusan mereka, maka bagaimana bisa masuk akal kalau ada di antara makhluk ciptaannya yang tergantung kepadanya?
Karena itu, apabila sudah dipastikan bahwasanya tidak ada makhluk yang dapat dijadikan Tuhan atau sesembahan, maka secara pasti dapat ditegaskan bahwa Sang Pencipta yang telah menciptakan semua makhluk inilah Tuhan yang berhak dan sesembahan yang benar. Jadi di sini kita lihat hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua dan mengatur sistem. Perlu ibu-ibu tekankan satu poin juga. Allah memang sebagai pencipta menciptakan kebaikan dan keburukan berpasang-pasangan ya. Ada juga yang lain sehat sama sakit, malam sama siang, laki-laki sama perempuan, gitu kan? Ada masa muda, masa tua, ada kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Memang Allah ciptakan begitu. Tidak mungkin ada manusia hidup semasa hidup tidak pernah sakit, nggak mungkin. Kalau kita faham Allah pencipta kita menciptakan sistem itu, maka pada saat kita sehat seperti sekarang, kita merasa nyaman, kita juga harus bisa menerima dan merasa nyaman pada saat kita sedang sakit. Berarti Allah sebenarnya sedang memanggil kita untuk lebih dekat minta kepadanya, gitu kan? Sebagaimana ada siang, ada malam. Siang kita pakai tugas, malam kita istirahat. Ada masa muda kita kuat beraktivitas, ada masa tua kita melemah. Ada hidup, ada mati, kan gitu. Semua berpasang-pasangan. Allah juga menciptakan dengan pasang-pasangan ini adalah kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan keburukan. Allah ciptakan, ada potensi untuk itu. Kita bisa potensi buat dosa, kita punya potensi buat ibadah. Nah, tapi Allah tidak memaksa kita memilih salah satunya, cuma menyampaikan, ini loh ya, jujur, amanah, tanggung jawab, sholat, puasa, zakat, haji, ini tutup aurat, apa saja ibadah lakukan. Pahala masuk surga, surga itu begini. Dituntun dengan kemahaadilan dan kebijaksanaannya, nggak dipaksain, nih ya. Fadilahnya ini. Kita kalau umroh dapat ini, kalau haji dapat ini, kalau sholat dapat ini, kalau zakat dapat ini. Janji banyak, terakhir masuk surga. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Jangan ini ya, jangan curi, jangan riba, jangan bohong, jangan ini, dosa. Tapi Allah ciptakan kan, ada potensi bohong kan, ada potensi jujur. Tapi Allah larang, nggak boleh. Allah ciptakan babi, tapi nggak boleh makan ya. Tapi Allah ciptakan sapi, ayam, kambing yang lain. Ada semua hewan lautan boleh dimakan. Ini nggak boleh ya. Kalau kau makan dosa masuk neraka. Neraka 1, 2, 3, 4, 5. Bahaya. Diingatkan. Sudah ada penyampaian. Makanya saya katakan tadi kita harus bisa mengontrol, memaksakan diri tanda kutip ke jalur ini. Nggak ada jalur tengah-tengah ya. Hanya ada jalannya Allah atau jalannya syaitan. Nggak ada tengah-tengah. Nggak bisa sinkron, nggak bisa. Di sini 100% atau akan di sini kita nantinya. Karena nggak ada jalan tengah-tengah untuk menyambung. Jadi Allah lah yang mengatur semua urusan kita. Lalu kenapa kita masih nyembah selain Allah? Siapa yang buat sistem semua ini? Siapa yang buat kuping kita bisa mendengar, Bu? Ada nggak yang selain Allah kira-kira yang pernah mengaku? Ibu pernah dengar nggak? Allah yang mengatakan kami ciptakan pendengaran, penglihatan, hati. Kalian sangat sedikit bersyukur, gitu. Yang ciptakan kuping kita Allah, yang ciptakan fungsinya Allah. Kuping kan ada nih. Kalau cuma bentuknya saja nggak ada fungsinya, nggak bisa dengar, percuma kan? Allah yang ciptakan juga asopannya, suara yang kita bisa dengar. Hidung yang ciptakan Allah, ciptakan fungsinya Allah, masuk keluar oksigen dan hasil pembakaran keluar, gitu kan? Yang menciptakan asupannya yang masuk Allah, gitu kan? Semua Allah SWT. Dan semua jalan sesuai dengan fungsinya, nggak bisa diubah-ubah. Ada nggak ibu bisa makan pakai mata? Atau melihat dengan kuping? Nggak bisa. Coba siapa yang mengaku Tuhan selain Allah, suruh ubah dalam dirinya dia sendiri. Coba kamu ubah mata kamu pakai makan, bisa nggak? Nggak bisa. Dia tidak bisa buat apa-apa. Itu fakta jelas. Allah yang ciptakan, Allah yang membuat fungsinya masing-masing. Dan itu tertera dalam kitabnya Al-Quran, kita pelajari. Kita disuruh imani. Poin yang terakhir adalah sifat-sifat kesempurnaan yang absolut yang dimiliki Allah, seperti maha kuat, lagi maha kuasa. Jadi Allah SWT, kalau kita lihat ada seorang laki-laki kekar, badannya kuat, kekuatannya bisa mengalahkan 10 orang lainnya bergulat misalnya, kita bangga dengan kekuatan dia. Padahal sebenarnya dia adalah makhluk. Dia manusia. Allah berikan badan kita kan elastis, bisa digemukin, bisa dikurusin, iya kan? Bisa ditinggiin, bisa dipendekin, bisa. Kita juga bisa seperti dia kok.
olahraga tiap hari, makan yang banyak, jadi gemuk, jadi besar, bisa kalau mau, kan gitu. Tapi salah kalau kita anggap dialah orang yang paling kuat, tidak ada lagi tandingannya, salah. Bukankah Nabi Daud alaihissalam membunuh Jalut, ya kan? Mati. Jalut itu raja yang besar postur tubuhnya, sampai dikatakan kalau dia berdiri itu prajuritnya sampai di dadanya, sampai di perutnya, besar. Tapi dibunuh oleh Nabi Daud, anak kecil, dengan sebuah batu kecil, gitu kan? Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan. Namrud yang pernah saya ceritakan, badannya besar, mati dengan seekor lalat yang masuk di hidungnya, tinggal 3 hari mati gara-gara lalat. Berapa banyak kejadian-kejadian seperti itu, besar sekali. Allah Maha Kuat dan Maha Kuasa. Yani, tidak ada yang kuat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu hanya makhluknya Allah, gitu kan? Sampai para ilmuwan, saya pernah lihat cuplikannya, mereka memberikan contoh bagaimana semut punya kekuatan. Semut itu dengan postur kaki yang kecil, badannya yang kecil, dia bisa mengangkat potongan daun yang lebih besar atau potongan barang lebih besar dari tubuhnya. Jadi satu ekor semut itu bisa mengangkat 1 ekor capung ya. Ya. Jadi 1 ekor semut itu bisa mengangkat seekor capung. Lihat kalau ada capung berapa kali lipat lebih besar dari tubuhnya. Dirasionalkan waktu itu saya lihat cuplikannya, ya diputar sama di cuplikan Harun Yahya waktu itu ya. Jadi bagaimana kalau dirasionalkan beratnya benda yang diangkat oleh semut itu ibaratnya bisa sampai 50 kali berat tubuhnya. Kalau manusia ya dibebankan di punggungnya seberat 2 kali lipat saja dari badan manusia sudah berat dia bawa. Bagaimana semut bisa sebut? Dan siapa yang kasih kekuatan semut? Tidak ada, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan? Sarang laba-laba itu halus kan di mata kita ya. Tapi para ilmuwan mengadakan penelitian, ternyata sarang laba-laba itu adalah satu-satunya ya benda yang berbentuk seperti serabut benang yang tidak bisa tembus dengan peluru. Jadi ternyata kalau dia halus kalau satu, tapi kalau digabung-gabungin terus gitu kan, maka itu akan bisa dipraktekin, dibuat baju anti peluru dari sarang laba-laba yang sudah dirakit ya, disatuin, itu nggak tembus peluru. Dan kalau laba-laba yang kecil seperti tangan kita itu, kan dia buat jaring rumah besar ya. Rumah itu mungkin bisa 20-30 kali dari postur tubuhnya dia kan, dia buat jaring. Kata para ilmuwan, kalau seandainya laba-laba ini sebesar manusia, berarti rumahnya dia itu seperti building 30 tingkat. Kalau laba-laba yang kecil seperti manusia, berarti rumah yang dia buat itu seperti 30 tingkat building. Dan itu jaringnya bisa menahan pesawat jet. Itu secara ilmiah tuh diadakan penelitian tuh, makhluk-makhluknya Allah semua. Bagaimana kekuasaan itu semua ada. Maka perlu kita bertafakkur, bertadabbur, melihat semua bagaimana Allah Maha Kuasa dan Maha Kuat. Maha tinggi lagi Maha besar. Allah mengingatkan kita tidak boleh sombong. Kata Allah SWT dalam surah Luqman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kalian jalan di muka bumi sombong. Ya, dalam ayat lain dikatakan kamu belum bisa atau tidak akan pernah bisa mencapai tingginya gunung. Sesombong-sombongnya manusia, bisa nggak sama tinggi gunung? Gunung aja masih kecil dibandingkan kalau kita lihat dari atas, gitu kan? Lalu apa yang kamu sombongkan wahai manusia? Kamu tidak akan pernah bisa mencapai tingginya gunung, gitu kan? Kamu juga tidak bisa dalam lanjutan ayat tidak bisa juga meluaskan badanmu seluas bumi. Apa yang kamu mau sombongin? Allah Maha tinggi lagi Maha besar, Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah dengar semua, Allah tahu dalam hati kita, melihat semuanya. Maha penyantun lagi Maha penyayang. Dalam keadaan orang buat maksiat masih bisa dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih naungan. Maha halus lagi Maha mengetahui. Apapun yang kita sembunyikan Allah tahu. Semua itu mengharuskan penghambaan dan kepatuhan hati manusia kepadanya dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, dan mengharuskan penghambaan seluruh anggota tubuh kepadanya dengan penuh rasa taat dan tunduk. Tentu ini terus ya, saya berikan sebuah kaidah yang sering saya ulangi untuk menambah iman kita kepada Allah. Jadi ada 3 tangga itu untuk sampai kepada Allah. Ilmu dulu.
Ini kayak hadir di majelis ilmu gini, sama nggak ibu rasain perasaan imannya dengan sebelum hadir tadi? Beda kan? Pasti beda. Karena ada ilmu. Ilmu ini akan mendongkrak sebuah poin lain namanya iman. Muncullah keyakinan kepada Allah. Iman ini akan mendongkrak amal soleh. Amal soleh ini semua ibadah tadi yang kita diperintahin untuk kerjain sama Allah. Jadi tidak bisa kita tinggalin majelis ilmu, nggak bisa. Dengar ilmu, dari sini bubar sebentar, dengar lagi radio, ceramah lagi, dengar Al-Quran, baca buku, terus ilmu itu akan menambah iman kita. Jangan cukupkan dengan seminggu sekali. Nanti iman ini akan mendongkrak amal soleh kita. Amal soleh nanti akan kita kerjain sendiri itu semua. Kalau imannya ibu sudah membara dalam hati sama Allah, terus kita mau kejar ibadah apa lagi, terus gitu. Kalau kita buat maksiat, rasanya kayak panas api. Ya Allah, mau taubat nangis sama Allah. Karena imannya. Gitu kan? Karena imannya. Maka ini kata kunci. Ilmu akan mendatangkan iman, dan iman akan mendatangkan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu sudah masuk asar atau menjelang asar, kita dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan, bukan cuma mengucapkan serta mengikhlaskan niat kita. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa dekat dengannya, meyakini keberadaannya, kemudian hanya bergantung kepadanya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.